Maaf. Iya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita mulai ya, bismillah. Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah berkenan hari ini bergabung pada acara yang kita adakan, yang sebenarnya adalah satu rentetan kegiatan yang nantinya akan dijabarkan lebih lanjut oleh Ibu Amalia. Sebagai pembukaan, dengan ini saya mengundang Ibu Amalia untuk dapat memberikan pembukaan dan informasi terkait kegiatan yang akan kita adakan. Kepada Ibu Amalia, silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Tanika. Izin saya share screen dulu. Ini walaupun sebenarnya slide-nya yang bikin Bu Tanika, tapi saya diminta share screen sebentar ya. Baik, apakah screen saya sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali selamat datang kepada Bapak Ibu semua. Jadi memang untuk acara kita di tahun 2021 ini ya, kita sebagai salah satu program kerja dari BKST Korwil DKI Jakarta, kita membuat rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan inovasi pembelajaran di era digital ya. Jadi ini memang sebenarnya mungkin sesuatu keniscayaan buat kita semua ya, karena memang dengan adanya pandemi ini saya rasa ini merupakan titik balik untuk kita mau tidak mau harus melakukan adaptasi terhadap proses pembelajaran yang harus kita lakukan secara digital. Nah, di sini kita lihat mungkin sebelum Prof. Ahmad langsung masuk ke tema ya, yang memang langsung detail dengan contoh-contoh untuk inovasi pembelajaran, kita di sini akan berbicara mengenai bagaimana sebenarnya proses belajar ya, yang masuk inovasi pembelajaran itu, bagaimana proses belajar yang sebenarnya memang orientasinya adalah student center ya, dan dikembangkan dan dikelola secara kreatif, dinamis dengan pendekatan yang bisa multi arah ya, sehingga menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif dan efektif. Nah, di sini nanti Prof. Ahmad juga akan menjelaskan contohnya ya, ada beberapa pendekatan kita bisa buat dengan gamification ya, nanti ada contoh serius game juga yang akan dibawakan oleh Prof. Ahmad, dan juga di sini ada berbagai macam tools yang sebenarnya kita bisa gunakan di era digital ini. Jadi mungkin yang ini sebenarnya yang akan saya sampaikan, bahwa acara pada pagi hari ini adalah sebenarnya kick off dari program inovasi pembelajaran di era digital, di mana di sini dari setelah acara sharing session ini kita akan lanjutkan dengan lomba gitu ya. Jadi kita berharapnya tidak hanya putus gitu ya setelah Prof. Ahmad sharing ya udah kembali ke kebiasaan masing-masing, akan tetapi kita mencoba berinovasi dengan cara kita masing-masing tentunya ya. Semoga acara pada pagi hari ini bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk melakukan inovasi pembelajaran, dan dari situ kita akan buat lomba ya, di mana mencoba, karena saya rasa di sini pesertanya dari seluruh Indonesia ya, ada dari Sumatera, Korwil dari Sumatera, dari kalau nggak salah ada Institut Teknologi Dell ya, banyak yang juga yang ikut ya, dari Jawa, dari bahkan Indonesia Timur yang ikut. Jadi memang dari Sabang sampai Merauke, walaupun tidak literally kota Sabang sampai kota Merauke, tapi sudah ada perwakilan dari seluruh Indonesia. Harapan kami tentunya kami bisa berkontribusi untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, dari lomba itu kita mengundang semua, mungkin ini bisa disampaikan juga ke institusi Bapak Ibu ya, bisa mengirim lebih dari satu peserta dari masing-masing institusi, diramaikan nanti di bulan Agustus kita juga akan buat simposium yang lebih besar nanti untuk mengundang finalis-finalis 10 finalis terbaik dari seluruh Indonesia untuk kita buat simposium bersama juga mungkin dari BKST Pusat, dan tentunya Prof. Ahmad sebagai salah satu pembicara di acara kick off pada pagi hari ini.
Untuk yang terakhir nanti luarannya juga kita akan kerjasama dengan beberapa jurnal ya. Jadi ada dari Trisakti kemarin, dari Gunadarma yang sudah confirm ya untuk publikasi makalah di jurnal, dan juga dari UI kita ada Asian Journal of Community Engagement. Jadi paper-paper proyek-proyek terbaik dari lomba akan kita masukkan ke publikasi di jurnal-jurnal yang sudah kita ajak kerjasama tersebut. Kira-kira itu Bapak Ibu ya, jadi kami berharap jadi tidak hanya sharing saja, benar-benar ini bisa diimplementasikan, dan kami mohon sekali kembali ya partisipasi dari Bapak Ibu dan rekan-rekan teknik industri yang lain. Ini jadi tidak hanya mungkin jurusannya teknik industri dan serumpun kita tulis ya, karena misalnya ada yang namanya manajemen industri, atau teknologi industri pertanian, monggo silahkan gitu ya, kalau memang mau ikut misalnya dari IPB, namanya memang agak beda, tidak teknik industri, silahkan. Kami sangat senang jika Bapak Ibu semua bisa ikut di acara ini. Nah, nanti detailnya nanti akan didetailkan oleh Bu Tanika ya. Di sini kita lihat tanggal-tanggal pentingnya ya. Jadi rencananya akhirnya itu dipublikasi di akhir kuartal 2021. Lombanya itu di bulan Juli dan simposiumnya itu di bulan Agustus. Ya, baik, kita mungkin tidak berlama-lama, kita langsung mulai saja ya ke acara. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan dulu ke Bu Tanika. Silakan Bu Tanika. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Ibu Amalia. Sebelum kita lanjut ke acara sharing dengan Pak Ahmad, kita foto bareng dulu ya. Boleh ya? Silakan Bapak Ibu dinyalakan videonya. Ibu Rini bisa bantu ya. Sebentar, saya hide saya dulu. Oke. Sudah bisa dinyalakan dulu videonya, Bapak Ibu. Ada yang masih belum nyala. Silakan dinyalakan videonya Bapak Ibu. Satu, ini ada berapa halaman ya? Ada 3. Ini masih ada yang belum. Iya. Ya, 1, 2, 3. Bu Rini ya, boleh ya, tolong juga. Kemudian halaman 2. Bu Rini. Ya, oke, udah. Saya udah ke halaman 3. Oh, saya malah yang belum. Saya pelan-pelan takut ini. Wah, iya ini. Ya, mantap ini. Baik ya. Baik, untuk acara sesi berikutnya dengan Pak Ahmad. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan short CV-nya dulu. Jadi Pak Ahmad ini sudah guru besar ya Pak, alhamdulillah Pak. Selamat ya Pak. Badannya emang udah besar dari dulu juga. Cuma itu aja. Baik, Pak Ahmad ini adalah guru besar Teknik Industri Universitas Indonesia dan juga saat ini adalah sebagai Kepala Laboratorium System Engineering Modeling and Simulation atau SEMS di Universitas Indonesia. Kemudian Bapak juga adalah co-founder ya Pak ya dari signifiersgames.com. Baik, untuk CV lebih lengkap Bapak ini cukup populer, jadi bisa kita nanti sama-sama search di LinkedIn atau ada satu lagi saya lupa. Itu detail dari Pak Ahmad, tapi ini cukup populer Pak Ahmad ini. Baik, Pak Ahmad bisa silakan dicoba dulu share screen-nya. Siap. Untuk memastikan sudah oke. Ya. Yang penting emang populer, jangan populer. Baik, Pak Ahmad, silakan menyampaikan sharing-nya. The spotlight is yours, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya dalam beberapa waktu ke depan minta waktu dari Bapak Ibu sendiri untuk sharing apa yang sudah dilakukan dalam perspektif saya tentang apa itu pembelajaran di era digital. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Bu Lia tadi, kita semua dipaksa secara tidak langsung untuk mulai memasuki era pembelajaran digital yang saya kira nanti tidak akan lepas
sepenuhnya ketika kita sudah kembali ke normal yang baru. Kenapa? Karena kemungkinan besar kita akan tetap menggunakan konsep hybrid, di mana kita akan tetap menggunakan unsur-unsur online, di mana lebih bisa banyak membantu kita dalam melakukan kegiatan dalam pengajaran. Saya diminta ini sebenarnya karena dan saya bersedia karena ini adalah kick off. Jadi ini adalah sebuah proses yang sebenarnya saya sukai karena nanti akhirnya Anda akan kita akan sharing terhadap apa sih yang bisa saya belajar dari Bapak. Perencanaan, kemudian persiapan. Jadi saya bedakan perencanaan dan persiapan. Kemudian dari sini jadi saya bedakan antara design dengan preparation. Kemudian dari situ saya coba lihat execution and delivery-nya. Jadi execution itu adalah proses kita mulai untuk melakukan online teaching. Lalu setelah itu ada evaluasi, yang biasanya saya lakukan adalah pada akhir perkuliahan atau pada saat weekly, saatnya saya harus kira-kira menambahkan materi pada materi selanjutnya. Dari semua ini akan menjadi sebuah feedback ketika dikumpulkan, di mana ini akan berhubungan dengan design and planning. Jadi ini adalah langkah-langkah yang saya lakukan. Saya tidak tahu apakah ini adalah langkah-langkah yang benar dan lain sebagainya. Mungkin Bapak-Ibu yang memiliki teori tentang pembelajaran lebih tahu soal hal ini. Tapi saya akan menceritakan slide saya dalam urutan yang biasa saya lakukan dalam proses ini. Nah, saya akan menggunakan sebuah materi yang salah tekan. Saya aja sampai hari ini masih belajar ya Bapak Ibu, katanya kan masih belajar. Sip. Nah, berikutnya kita mulai dengan design and planning. Jadi ini adalah yang sedang saya lakukan untuk kuliah simulasi industri yang kebetulan saya menjadi koordinator fasilitator untuk perkuliahan ini, di mana saya diminta untuk memegang 3 CPL. Jadi ini termasuk perkuliahan yang bobotnya luar biasa karena ada 3 CPL. Nah, ini mau saya protes ke kadepnya, tapi kadepnya ya sudah, katanya ya Pak. Nah, bagi saya ini yang mungkin penting buat Bapak Ibu semua adalah di bawah ini, bahwa outcome based education is management by objective. Bagi saya pribadi yang mungkin dulu suka baca-baca masalah strategi adalah sebenarnya perbedaan utama OBE dengan sebelumnya masalah kompetensi based kurikulum dan lain sebagainya itu adalah pada outputnya. Sehingga pada saat saya merancang penerjemahan dari CPL menjadi CPMK, menjadi sub CPMK, saya langsung berpikir evaluasi. Jadi bagaimana evaluasi itu harus dilakukan. Jadi kalau Bapak lihat di dalam proses ini, setiap sub CPMK itu saya langsung rancang evaluasinya seperti apa. Apakah ada bentuknya kuis, tugas, dan lain sebagainya. Oh sorry, ini dia salah, sudah saya ubah ke arah ke metodologi penelitian dan lain sebagainya. Nah, setelah dari sini, karena saya sudah jelas bahwa ini adalah apa yang akan saya mau lakukan, maka dari sini adalah strukturnya. Ini yang diminta oleh departemen biasanya, gimana kira-kira struktur dari CPL menjadi CPMK. Dari CPMK itu piramidanya akan seperti apa. Saya simplifikasi memang. Mungkin ini agak berbeda. Jadi ada berbagai macam training soal CPMK dan sub CPMK, tapi saya menggunakan pendekatan saya sendiri, agak curang mungkin ya. Bahwa saya pokoknya kalau dapat 3 CPL, ya saya kerjain di 3 CPMK gitu aja. Saya nggak mau dari 3 CPL di 1 CPMK. Kenapa? Karena menghubungkan saya untuk mendevelop sub CPMK. Lalu saya melimit setiap CPMK itu menjadi 3 sub CPMK. Karena kalau lebih daripada 3 saya lupa yang keempat apa. Lalu biasanya saya membuat tree diagram atau matriks, ini ada di dalam rancangan BRP Teknik Industri yang harus dibuat matriksnya. Nah, kemudian yang tadi yang saya sebutkan, setiap sub CPMK itu saya link dengan evaluation tools. Jadi dia merupakan sub CPMK itu udah seperti suatu evaluation tools. Nah, kemudian last course feedback-nya gimana? Seperti yang terjadi seperti yang tahun lalu. Tahun lalu tuh saya mendapatkan nilai 4,955 satu kelas gitu. Itu adalah saya lupa kelasnya yang mana. Tapi ada 3 kelas, 4,955. Ini adalah EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa, sebuah feedback yang diberikan kepada mahasiswa kepada saya. Kalau Bapak bisa baca sendiri tuh komentar-komentarnya ada yang sangat sadis gitu. Pengajuan materi praktikum nggak jelas. Harusnya lebih ke bahas case study saja gitu. Jadi memang di simulasi industri ini tahun lalu kita coba ubah orientasinya, yang tadinya ngomong soal detail dari sisi discrete event modeling,
bahkan beberapa saat yang lalu pernah mencoba mengajarkan sistem dynamics ataupun agent based modeling, tapi akhirnya kita reorientasi mulai tahun lalu dengan mengajarkan soal financial modeling atau business modeling. Kenapa? Karena kita lihat kemampuan Excel-nya anak-anak TI itu perlu kita kembangkan, sehingga kita harus ngomong soal financial modeling, dan daripada harus pakai software macam-macam, yang pasti ada software-nya nanti di tempat kerja mereka adalah Excel. Sehingga kita melihat bahwa modelingnya for Excel itu sangat kuat, sehingga akhirnya kita ubah orientasinya, tapi akibatnya memang terbata-bata juga kita melakukannya. Walaupun ini masih offline pada saat itu, jadi praktikum benar-benar dilakukan di dalam lab praktikum. Gitu. Tapi ternyata feedbacknya seperti ini, kita coba lihat evaluasi nilainya. Kalau Bapak lihat Ibu lihat nilainya tidak normal, walaupun di sini lumayan ada beberapa tempat, tapi ada beberapa tempat lain dia sangat kurang. Terutama pada saat masuk ke dalam analisis case tadi. Sehingga dari feedback ini kita melihat bahwa ternyata problematikanya bukan pada kemampuan financial modeling, tapi pemahaman kenapa financial modeling itu harus dilakukan. Sehingga dari feedback yang ada ini, kita mereassign lagi, mengubah lagi materi-materi yang ada dalam tahun ini, di mana dalam tahun ini kita akhirnya coba untuk mulai mendesain evaluation tools-nya lebih baik. Jadi di sub CPMK itu kita lihat evaluation tools-nya akan seperti apa. Dari sini kemudian ada sub CPMK, ada praktikum yang kami buat, sekian banyak praktikum yang bulat, di mana kami semua menggunakan spreadsheet modeling, dihubungkan dengan sub CPMK yang sudah kita lakukan. Kemudian kita perbaiki materi-materinya setelah di tools-nya dulu, evaluation-nya dulu, baru saya coba lihat materi-materinya, di mana ada masalah sub CPMK yang berdasarkan materi tersebut menjadi sekian banyak, di mana ada penekanan kembali kepada mengajarkan ulang tentang mengapa financial ratios dilakukan dan lain sebagainya yang kelihatannya kurang dilakukan di akuntansi dan biaya. Dan memang di dalam simulasi industri ini kita tambahkan aspek manajemen risiko, karena memang manajemen risiko kalau menurut kami satu hal yang harus diwajarkan tadinya untuk anak S2 ya, tapi sekarang mungkin harus dilakukan anak S1, karena akhirnya tidak lagi kita bisa menolak uncertainties, kita harus meng-embrace uncertainties menjadi sebuah risk management. Kemudian, apa yang berubah dari online teaching yang simulasi industri tahun lalu dengan desain pada tahun ini? Course project. Pertama adalah kita melihat, karena tidak mungkin project itu adalah, biasanya project itu kadang-kadang adalah kita minta mereka keliling kampus untuk melihat toko-toko kecil atau mungkin industri-industri kecil, apa yang menjadi challenge mereka, terus mereka perbaiki. Tapi kan dalam kondisi pandemi tidak mungkin dilakukan. Sehingga misalnya untuk pemodelan sistem semester lalu, akhirnya kita ubah. Karena kita lihat bahwa paling tidak ada online version dari teori antrian, yaitu adalah ada berbagai macam kamera yang live feed di Jakarta. Udah, kalau gitu sekarang kita coba Anda memodelkan solusi terhadap antrian-antrian, baik bank, traffic, ataupun apapun. Kalau traffic berarti dia harus membuat pertanyaan sederhana bagaimana Anda memodelkan merah dan hitam, merah, kuning, hijau dalam waktu yang berapa lama. Atau kalau dia trafficnya adalah ada kereta api seperti apa. Dan mereka usulkan dengan mengusulkan website mana yang mereka akan dapatkan datanya. So mereka collecting datanya berdasarkan audiovisual, tidak lagi harus menggunakan mencapai ininya. Tapi kembali ini sebenarnya tidak ideal karena mungkin kita kan kalau minta mereka terjun ke lapangan mereka harus kulo nuwun dan lain sebagainya. Tapi untuk kali ini kan tinggal nonton doang dan lain sebagainya. Tapi kembali karena pandemi there is nothing we can do. Yang kedua adalah banyak mata kuliah yang kita dorong ke case study base. Jadi untuk simulasi industri pun kita akan akhirnya pindah ke case study. Jadi kami kemarin akhirnya harus membeli beberapa case study baru untuk membuat mereka bisa memahami soal simulasi financial modeling. Lalu evaluasi yang tadinya presentasi dilakukan secara offline, kita minta dalam bentuk online, di mana mereka akan upload ke dalam YouTube. Dan sebagian besar, walaupun ini harus strict guidelines ya, jadi kalau Anda mendevelop online itu pastikan mukanya kelihatan. Jadi saya pernah mendapatkan presentasi online yang mukanya gelap gitu, karena kayak dia nggak sadar bahwa kamarnya belum dinyalakan lampunya atau lampunya kurang terang. Lalu yang terakhir adalah saya kebanyakan mengubah dari tadinya pertanyaan terbuka menjadi closed loop questions, di mana saya bisa randomize quiz-nya. Ini karena memastikan bahwa mereka tidak melakukan second sharing. Kebetulan di platform UI yang namanya EMAS, Early Learning Management System, itu memungkinkan itu terjadi. Sehingga hanya banyak quiz yang saya lakukan bukan di Google Classroom, tapi di EMAS dalam rangka melakukan randomize quiz ini.
Di sisi course material, saya coba mengurangi materi. Jadi memang saya coba, mungkin Bapak Ibu sudah melihat gaya saya gitu, jadi kalau saya ngomong tuh cepat dan pengen banyak hal saya keluarkan, menurut saya penting gitu. Tapi akhirnya yang saya lakukan adalah saya prioritasi. Mana yang bisa saya kerjakan dalam bentuk narasi, mana yang bisa saya pindahkan ke dalam diskusi sebagai trigger questions. Sehingga dalam dunia presentasi kita punya 3 hal yang biasanya kita harus lakukan. Mengidentifikasi yang must know, should know, dan nice to know. Yang must know ini yang harus masuk ke dalam slides presentasi. Should know itu adalah directed reading and supporting videos. Dengan yang ketiga adalah other readings and supplementary videos. Dan ini harus diidentifikasi di dalam setiap Google Classroom yang Anda buat. Terus saya embrace YouTube. Jadi saya kalau saya misalnya lagi bercerita terus saya tahu oh ini penting, saya jelasin tentang pengumpulan data bisa menggunakan focus group discussion. Daripada saya menceritakan tentang bagaimana focus group discussion, saya langsung berhenti, saya pause di dalam sebuah slide, saya minta tolong lihat YouTube video tentang bagaimana fokus di group discussion dilakukan. So, mereka seolah menjadi pengamat langsung dari sebuah FGD, Bapak bisa cari fokus group discussion di YouTube, pasti akan keluar beberapa alternatif video tadi. Sehingga link-link video itu saya langsung integrasikan ke dalam materi-materi saya. So, I embrace that. YouTube, daripada membuatnya menjadi kompetitor kan, karena dulu katanya ada guru besar UI yang menanyakan adalah, kayaknya kita dalam 10 tahun lagi diganti YouTube, nggak usah ngajar gitu. Kita semua harus pensiun dini karena tidak usah jadi pengajar. Karena everything you need to learn every day already in YouTube, katanya begitu ya. Yang kedua yang saya belum coba lakukan, tapi suatu ide yang baik, saya baru baca ini di Harvard Business presentation kemarin soal academic teaching, di mana ada satu profesor yang akhirnya menggunakan case study dari YouTube. Kalau Bapak-Bapak lihat ada YouTube itu ada case study misalnya NBC News ataupun Business News gitu ya, yang menceritakan tentang bagaimana organisasi itu survive, bagaimana Amazon itu menghandle distribusinya dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya sebagai case study. Jadi kita minta mereka melihat video tadi, terus kita berikan semacam tambahan tekstual terhadap apa yang menurut mereka harus mereka lakukan dengan membaca case study tadi. Nah, mereka akan keluar dengan itunya. Nah, itu yang saya belum lakukan. So, hari case tadi saya karena kalau financial modeling butuh financial statements, biasanya saya harus mendownloadnya dari Harvard Business Review. Nah, tapi saya mau coba itu. Jadi gimana caranya kalau kita bisa menggunakan video YouTube yang isinya kan banyak cerita ya, kenapa kok Subway itu survive, kenapa kok sekarang 7-Eleven tuh turun tapi naik lagi, di Indonesia tutup tapi 7-Eleven itu dari Amerika tapi dibeli sama Jepang, dan itu satu hal menurut saya cita-cita yang menarik yang mungkin bisa menjadi case study dalam ini. So, berikutnya ini adalah question banks. Jadi setelah saya mendesain 7 evaluasi tadi, saya lihat oke, kita harus develop quiz-nya, kita harus develop instrumen penelitiannya. Tapi saya kira Bapak Ibu pasti sudah punya familiarity dengan ini, bahwa kita harus develop question bank, kita harus develop rubik gitu ya. Tapi yang menarik, yang enaknya buat kami, mungkin sekarang saya bisa copy paste. Jadi kalau Anda cari di internet, search gitu ya, quiz gitu, materinya Bapak Ibu itu suka ada alternatifnya. Itu bisa di copy paste gitu. Nah, jadi it's interesting bahwa internet bisa membantu kita untuk seperti itu. Biasanya juga saya akan melihat dari evaluation quiz. Jadi kalau saya kan punya nanti saya jelaskan apa itu PTIQ saya, tapi itu akan saya ambil sebagai quiz yang bisa akan saya lakukan. Lalu saya biasanya untuk rubrik memastikan hanya punya 4 level A, B, C, D gitu saja, tapi dengan hanya maksimum 5 evaluation point. Saya nggak mau ada rubriknya yang sangat lengkap, ada 15 poin, 12 poin yang dia nilai. Saya bilang gimana cara melihat itu satu persatu gitu. Akhirnya saya pastikan bahwa saya juga 4 level dan 5 supaya matriksnya memudahkan saya untuk melakukan penilaian, dan bagi mahasiswa sendiri dia tahu apa yang harus dia fokuskan. Lalu kita masuk ke arah preparation. Jadi setelah tadi desain, ya bisa dilakukan pada sebelum semester berjalan, kita masuk ke arah preparation. Preparation ini fungsinya adalah untuk memastikan saya pada saat melakukan weekly activities, yaitu adalah merekam, kemudian menjalankan, dan lain sebagainya, itu berjalan dengan lancar. Jadi kalau tadi lebih kepada tujuan perkuliahan, dan lain sebagainya, materinya seperti apa, evaluasinya sudah siap atau belum, maka saya akan masuk ke dalam preparation, di mana ini adalah satu hal yang saya pastikan saya sudah siap pada saat, jadi lebih ke arah non-teknis, lebih ke arah teknis dibandingkan non-teknis dan subjektif. Jadi weekly execution saya biasanya seperti ini. Jadi ada narasi, saya lakukan biasanya 7 hari sebelum perkuliahan dimulai. Lalu saya coba announce di Google Classroom 2 hari sebelum perkuliahan dimulai. Lalu kemudian saya akan nge-develop yang namanya pre-test attendance quiz. Ini adalah sebuah quiz untuk memaksa mereka nonton narasi saya. Kadang-kadang ada yang nggak nonton. Kita pernah mendapatkan kunjungan dari profesor dari UDI Jerman yang dia bilang kalau dia ujian akhir itu
semua mahasiswa itu matanya merem gitu karena ketiduran. Jadi ternyata dia tidak mewajibkan mahasiswanya untuk hadir di dalam kuliah dia, karena di dalam kelasnya itu sudah ada webcam, dan dia record semua materi di dalam kelasnya. Dia nggak peduli mahasiswa datang apa enggak, tapi pas ujian yang saya berikan itu ada di dalam video yang ditangkap di dalam kelas tadi. Jadi para mahasiswa tadi nonton 12 kali 2 jam video sebelum kuliah berjalan, karena mereka nggak pernah masuk sebelum itu. Begitu dibilang, oke, minggu depan kita ujian ya, pada nonton semua, sehingga pada kehilangan tempat ininya. Kalau saya merasa itu nggak bagus, sehingga saya bilang, oke, gimana caranya supaya memastikan bahwa mereka menonton video yang udah saya narasikan. Saya buat yang namanya PTAQ. PTAQ ini saya bilang bahwa allocated maximum points untuk PTAQ adalah 15%, karena biasanya saya hanya mendesain sekitar 9 atau 15 pertemuan tatap muka, 9 atau 10 pertemuan tatap muka, sisanya seperti ini. Nah, yang menarik, yang saya pikir ide yang saya bayangkan berarti adalah PTAQ selalu memiliki 2 pertanyaan akhir. Pertanyaan pertama itu adalah prioritasi, kemampuan untuk melakukan konseptualisasi dari mahasiswa. Jadi bisa nggak dia, kalau dia nggak ditanyain ini, dia nggak nonton semuanya. Sehingga saya selalu bilang, siap-siap ya, saya akan tanya 2 ini, supaya mereka nonton. Dan sambil nonton itu tidak ketiduran. Saya selalu tanyakan 3 hal yang menurut Anda penting dalam materi kami ini. Akibatnya, mereka akan mencari dan menonton sampai akhir, dengan mata terbuka, kira-kira 3 hal apa yang penting dalam video ini ya, dalam narasi presentasi ini. Lalu, yang kedua adalah saya minta mereka harus bertanya. Jadi semua PTAQ yang tidak ada kosong pertanyaannya, atau coba kemudian atau ada yang memberikan komentar, saya tidak ada pertanyaan Pak di dalam PTAQ minggu-minggu pertama gitu. Itu saya bilang saya anggap tidak masuk nilainya. Jadi saya hapus PTAQ-nya di dalam ininya. Nah, 2 pertanyaan ini lumayan efektif untuk memastikan bahwa mereka menonton narasi video saya, dan yang kedua adalah menimbulkan ide buat saya untuk tahu kira-kira mereka di mana yang harus di-highlight, kalau terutama pertanyaan-pertanyaannya adalah sama, atau prioritasi yang didapatkan sama. Ini karena saya pernah selalu memulai di perkuliahan mereka di S1 adalah, Anda sebagai A1 itu kekuatannya adalah kemampuan melakukan konseptualisasi. Bagaimana sebuah proses panjang itu Anda cari intisarinya apa. Yang kalau di dalam kelas simulasi saya bilang model thinking. Anda mendevelop model terhadap kondisi yang panjang. Sehingga kalau Anda dengerin presentasi saya, harusnya Anda punya apa sih 3 hal yang saya dapatkan? 3 hal aja, 4 hal aja. Nah, nanti PTAQ ini akan menjadi kunci utama, key instrument dari triggering discussion during the review and evaluation of my materials and delivery. Nah, berikutnya, ternyata tidak mudah ya kalau menggunakan. Ini adalah saya menciptakan supporting files dan shortcuts, di mana saya menciptakan sebuah folder di web desktop gitu ya, area di desktop, di mana semua ini adalah save text. Jadi karena saya harus nge-record, upload ke YouTube, kemudian saya bikin announcement di Google Classroom dan lain sebagainya, saya taruh di dalam sebuah online class text. Di tekstual, jadi saya bisa copy paste tanpa harus mengetik ulang semua materi semua kalimat-kalimatnya. Sebagai contoh, kalau di sini saya bilang ada sebuah penamaan untuk recorded text, jadi yang saya narasikan, kemudian kuisnya, jadi saya tinggal copy paste tanpa harus mengetik ulang. Ini membuat lebih cepat buat saya untuk melakukan hal ini. Yang kedua yang saya siapkan adalah question tally. Question tally ini adalah saya ambil dari list perkuliahan, siapa yang ikut perkuliahannya, terus saya cek di dalam ininya. Ini saya bilang kepada mahasiswa bahwa kalau Anda bertanya, saya monitor ya. Gitu. Artinya adalah ini menjadi tambahan buat poin Anda kalau Anda bertanya. Siapapun yang bertanya di dalam kelas akan saya tambahkan 1 poin setiap pertanyaan. Jadi kalau bertanya 5 atau 6, maksimum 3, jangan sampai pasien yang lain nggak bisa tanya. Kalau setiap pertanyaan saya kasih nilai 1 poin. Dan nanti seandainya PTAQ kamu bolong, misalnya dia nggak masuk kuliah atau nggak ikut dalam discussion dan lain sebagainya, itu bisa digantikan oleh pertanyaan yang kamu bertanya di sesi lain. Sekaligus seandainya memang nilai kamu sangat jelek hasilnya dari assignment, ini bisa membantu. Jadi saya berikan tambahan 10 poin mengkompensasi terhadap seandainya nilai kamu misalnya di bawah dari seharusnya. So itu yang saya siapkan, ada save text in Notepad for copy paste dan desktop zones untuk link ke YouTube. Ini adalah YouTube Studio buat saya mengupload dan melakukannya. Ini adalah 2 text point tadi. Ini adalah tally untuk question tally saya.
ini adalah persiapan, biasanya semua naratif deck saya dalam PowerPoint saya taruh di dalam folder yang sama. Ini untuk skor perkuliahan, ini link ke Google Drive, dan inilah ke Zoom recording, karena biasanya setiap kali saya diskusi seperti ini, saya record, saya minta izin untuk record, terus saya akan upload ke YouTube sebagai bahan evaluasi mereka, karena ada tanya jawab di situ yang menurut saya penting buat mereka untuk lakukan. Jadi inilah persiapan yang saya lakukan untuk sebelum perkuliahan dimulai. Nah, choosing platform. Nah, saya memang akhirnya menggunakan 2 platform saja, yaitu adalah 3 sebenarnya. 2 provider lah platform, Google sama yang dilakukan oleh di Universitas Indonesia. 3 platform utama yaitu Google Classroom, karena ini biasanya punya mobile apps di Android, jadi kalau ada yang bertanya di komen, itu saya bisa langsung tahu di keluar dari notifikasi saya bahwa ada yang bertanya tentang materi ini, saya bisa jawab langsung di komennya itu. YouTube, karena ini semua materi untuk baik narrative presentation, discussion recording, maupun tugas-tugas yang mereka lakukan dalam bentuk presentasi, itu di-upload dulu ke YouTube. Kenapa saya menggunakan YouTube, tidak langsung menggunakan Zoom dan lain sebagainya, lainnya, Google Drive dan lain sebagainya? Karena menurut saya YouTube itu punya kemampuan penghematan data yang luar biasa. Jadi kalau misalnya mahasiswa memiliki keterbatasan data, dia bisa mengurangi resolusi daripada gambarnya, sehingga mereka bisa punya data lebih banyak. Nah, untuk sinkronus, saya menggunakan Google Classroom. Jadi Google Classroom itu list dari apa yang akan saya lakukan, sama online meeting platform saya hanya menggunakan Zoom. Kembali karena saya memilih Zoom, karena kayaknya secara perbandingan antara Google Meet, Teams, dan Zoom paling rendah bandwidth data yang dibutuhkan, walaupun tergantung dari kualitas video yang juga harus dilakukan. Nah, dari 2 hal ini, kemudian saya akan nge-develop, saya lihat ini hubungannya sama technical preparation. Jadi, yang penting sih sebenarnya audio sama video. Jadi Bapak Ibu tuh tidak perlu invest macam-macam. Terutama Bapak Ibu yang mungkin tidak punya waktu khusus atau ruang khusus untuk melakukan recording. Nah, tapi memang nanti akan saya jelaskan seperti apa ini dilakukan di saya. Tapi ini akan berpengaruh kepada recording quality dan interaction quality. Karena jangan sampai mahasiswa itu terganggu oleh suara-suara lain gitu yang mungkin masuk ke dalam suara kita, atau terganggu karena tidak bisa melihat betapa ganteng dan cantiknya Bapak Ibu semua ketika mengajar gitu ya. Bagaimana dengan Kahoot, Mentimeter, dan Miro? Saya tidak menggunakan itu karena agak berbeda dengan style yang saya lakukan. Saya mengapresiasi diskusi dengan PTEK yang saya buat tadi, dan mereka terpaksa menjawab pertanyaan, membuat pertanyaan tadi, membuat saya dengan mudah untuk men-trigger pertanyaan dan melakukan diskusi. Dan saya bisa menembak langsung, yang kelihatannya masih ngantuk atau tidak kelihatan di muka di Zoom. Gitu ya. Saya tembak aja langsung itu supaya mereka bisa bangun dan lain sebagainya. But again, it depends on your strategy and style of teaching and facilitating. Terutama untuk kalau bagi saya, Kahoot, Mentimeter, dan Miro itu adalah triggering discussion. Karena kan ketika mereka masuk ke situ, harusnya kita bahas setelah itu. Nah, jadi selama itu bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan triggering discussion seperti apa. Lalu berikutnya, ini yang saya lakukan. Jadi proper lighting to light up fish is important. Kalau Bapak Ibu nggak punya lampu misalnya, bisa pakai ini. Sekarang tuh murah sekali, USB rechargeable clip-on lights gitu ya. Taruh aja di atasnya screen notebook gitu, maka muka Ibu udah kelihatan. Tapi jangan dari bawah, kayak film horor gitu, putih dari bawah. Gitu. Tapi harus dari atas. Itu udah lumayan membuat muka Bapak Ibu akan terlihat oleh mahasiswa. Saya menggunakan hexagonal, jadi kalau saya ngajar tuh saya suka kayak orang begini. Jadi saya akhirnya membuat saya tuh agak jauh daripada muka saya, karena saya pengen hand signal saya terlihat. Ada juga yang bertanya pada saat waktu itu ada yang bertanya gini, Pak, Bapak kalau ngajar itu videonya dinyalakan nggak? Video Bapak sendiri dinyalakan apa enggak? Kalau saya iya, karena saya pengen tahu bagaimana, karena saya suka bergerak begini kan. Jadi kadang-kadang saya lupa kalau saya itu off center dari video. Tapi ada beberapa mungkin Bapak Ibu yang tidak comfortable untuk melihat dirinya sendiri mengajar, dan silakan dimatikan untuk itu. Lalu ada yang diskusi juga, apakah sebaiknya saya standing atau sitting? Karena kalau saya lihat ada beberapa guru misalnya atau beberapa dosen yang terbiasa untuk mengajar dengan standing. Saya sendiri juga lebih suka ngajar pakai standing. Tapi sejak online saya tidak pernah lagi standing. Kenapa? Karena merugikan juga buat saya karena saya cenderung bergerak kemana-mana. Tapi that's again depend on your style. Untuk audio sebenarnya sih kalau Anda bicara soal headphones sudah baik, apalagi headphones yang gaming. Jadi waktu itu ada yang pernah bertanya saya gimana sih merekomendasikan headphones untuk pengajaran.
Yang penting nyaman dipakai selama 2 jam, bahkan 6 jam dalam sehari. Itu satu hal yang harus Bapak Ibu pertimbangkan. Nah, memang headphone gaming yang bagus ya, bukan yang ini, itu biasanya nyaman karena dia tidak menekan kuping gitu, dibandingkan dengan in-ear headphone yang di dalam telinga itu. Tapi kembali tergantung dari jenis kuping Bapak Ibu, mungkin lebih nyaman seperti itu, atau besar atau kecilnya tergantung dari cup yang Bapak pakai. Cuma saya memang merekomendasikan headphone dalam bentuk gaming yang bagus ya, yang pakai mic supaya tidak tergantung terhadap suara yang naik turun. Jadi yang menyebalkan dari suara video itu kalau kita naik atau turun, itu gara-gara kita makin menjauh dan mendekat dari mikrofon yang kita akan lakukan. Dan kembali karena saya cenderung untuk ngomong itu dengan bergerak, maka otomatis. So, the importance audio is clarity dan constant. Ini adalah setup saya sehari ini. Saya memiliki ini adalah lampu karena saya tidak berhasil mendapatkan lampu langsung dari jendela saya. Saya menggunakan 2 screen karena ini seperti yang saya siapkan sekarang, ini adalah presentasinya, sedangkan ini adalah Zoom-nya. Jadi muka Bapak Ibu saya letakkan di screen 1, sedangkan presentasi pada screen kedua, supaya saya bisa lebih mudah untuk melakukan marking terhadap ininya. Nah, setelah preparation terjadi, maka kita akan masuk ke dalam execution and delivery. Ini adalah yang saya lakukan untuk eksekusi dan delivery. Seperti yang sudah tadi saya sebutkan, execution and delivery adalah di bagian yang ini, semuanya ini. Jadi saya akan melakukan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak menggunakan script? Enggak, saya nggak pakai script. Saya menggunakan PowerPoint recording saja. Kenapa? Karena nggak cukup lah waktu saya untuk develop script untuk 3 atau 4 kelas yang harus saya kerjain. Nah, saya menargetkan maksimum 50 menit of narasi. Di narasi itu saya buat pastikan hanya 50 menit, dan di PowerPoint itu enaknya adalah kita bisa tahu berapa menit setiap slide kita bisa terlihat. Dan PowerPoint sendiri powerful ya Bapak Ibu sekalian, karena lumayan, menurut saya sih udah lumayan lah, walaupun memang hasil video yang dihasilkan biasanya besar sekali, bisa 300 mega dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya aim for 50 menit? Karena memang kalau kita lihat di sini, attention span orang untuk melihat sesuatu itu adalah seperti ini. Jadi dia pada saat awal excited, naik ke 100%, terus dia akan ngejudge. Enak nggak sih ini didengerin itu? Kalau enggak, dia mulai turun. Turun, makin parah pada menit ke-35. Setelah menit ke-35, kalau saya bilang, ini slide terakhir, nah langsung naik lagi. Itu berarti udah mau selesai masalahnya. Ini yang harus dipertimbangkan di dalam membuat narasi deck tadi. Walaupun tadi dengan PTIQ yang saya bilang, sebutkan 3 hal yang penting, gitu, dan sebagainya, itu lumayan membuat mereka harus melek terus-menerus. Walaupun ya mungkin ini terjadi, cuma lumayan lah, terjadi lebih flat. Kembali, prioritization akan terjadi gara-gara saya menargetkan ini. Ya biasanya saya lecturing hampir 1,5 jam di dalam kelas, sekarang saya harus 50 menit, maka saya kembali akan lihat mana yang must know, should know, dan nice to know. Artinya adalah materi-materi ini akan saya masukkan ke dalam hal yang lain. Berikutnya adalah ini, recording. Nah, kalau recording di PowerPoint slides, pastikan pause sebelumnya. Saya suka, ini dulu pertama-tama saya recording dimarahin sama mahasiswa, Bapak kalau dari satu slide ke slide lain ada jeda ya Pak, jangan langsung ngomong terus sama slide-nya. Oh ya maaf. Nah, jadi akhirnya saya punya kebiasaan tadi, next, soalnya walaupun saya cuma nyuruh diri saya sendiri. Tadi kenapa kok saya mulai YouTube? Karena itu. Terus saya kedua adalah karena ada internet kuota dan speed, saya menggunakan standardized naming untuk memudahkan saya untuk mencari di YouTube studionya. Kemudian saya biasanya tidak publish secara terbuka, saya hanya bilang unlisted. Unlisted dengan perbedaan dengan publish itu adalah kalau unlisted hanya orang yang memiliki link video kita yang bisa menontonnya. Sedangkan publish semua orang bisa melihatnya. Bagi saya mungkin karena saya kalau ngajar itu termasuk memberikan anekdot-anekdot yang mungkin bisa masuk ke undang-undang ITE, jadi saya buat unlisted aja. Terus saya bilang di kelas ini kita diproteksi oleh kebebasan akademis ya, jadi jangan di-share gitu ininya. Nah, jadi itu. Kemudian aware of copyright issues for music, movies, TVs, dan material-material lainnya. Nah, ini yang saya lihat ini adalah salah satu mingguan yang saya publish untuk di Google Classroom. Kalau Bapak Ibu lihat ada satu file, so ini presentasinya. Ini adalah narasi videonya. Lalu di dalam narasi video ini saya bilang ada beberapa tambahan video yang silakan ditonton. Misalnya saya menceritakan tentang skenario development, jadi model sensitivity, skenario, and simulation design. Maka saya bilang, ini loh yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu sudah mengedevelop yang namanya skenario development. Tolong lihat punyanya Shell di video ini. Lalu saya menceritakan bahwa di dalam skenario itu ada namanya storytelling, ada 7 pot storytelling yang basic ada di dalam
simulasi. Silakan nonton video ini, What are the 7 major plots of storytelling? Karena skenario itu sangat dekat hubungannya dengan storytelling. Lalu coba lihat masalah sensitivity analysis, itu maksudnya apa? Silakan nonton ini. Jadi saya meng-cut yang harusnya saya, daripada saya menjelaskan sendiri mungkin kurang bagus, nggak ada animasinya, nggak gerak-gerak, ya udah saya pakai, udah nonton. Jadi saya membalance antara apa yang tersedia di YouTube dengan apa yang saya lakukan sendiri. Ini juga berikutnya adalah PTAQ, ini yang saya preparation sebagai quiz di dalam Google Classroom, ini bentuknya akan seperti ini, lalu timingnya seperti apa, ini adalah announcement-nya, ini yang saya tadi lakukan di copy-paste dari teks yang udah saya buat, lalu saya monitor, ini adalah Google Classroom ketika dia tahu ada 6, udah sekitar 72 yang di-assign, tapi baru 66 yang tune in, 6 yang assign. Kalau udah kayak gini, bisa saya langsung ngomong di Zoom, ini ada siapa yang belum assign ya, apa nggak masuk gitu. Pastiin udah masuk gitu, materinya. Nah, ini adalah ekspor PTAQ. Jadi setelah PTAQ berjalan, udah ada masuk 2 atau 3 orang, saya akan langsung pakai fasilitas ekspor di Google Form, karena PTAQ masuk dalam Google Form, saya ekspor langsung di Excel-nya Google Spreadsheet-nya. Jadi ini akan bertambah seiring dengan yang masuk. Nah, di sini saya langsung bisa nge-glance kira-kira apa yang mereka akan tanyakan. Saya akan langsung, oh ini akan saya pasti tanya ini. Saya akan langsung note, saya ganti warnanya belakang dan lain sebagainya. Ini akan menjadi triggering discussion yang harus saya akan masukkan ke dalam kuliah nanti. Pertanyaan tadi. Terus saya ngecek ini, apakah banyak yang benar atau salah. Kalau banyak yang salah, berarti saya lupa menekankan ini, dan akan memulai dengan biasanya setelah selesai PTAQ, keluar Google Spreadsheet-nya, saya mulai dengan, sebenarnya yang saya mau lihat ada 6 hal yang penting, walaupun cuma 3 ditulis nggak apa-apa, 6 hal yang penting, 5 hal yang penting yang saya harapkan kamu dapetin pada saat selesai perkuliahan, itulah ini. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu, online discussion, dimulai dengan tadi, overview the priority points from the narrative text, seperti apa dia output-nya, lalu saya memberikan pertanyaan. Karena kembali, kan saya mengumpulkan pertanyaan mereka. Saya nanya, ada yang mau ditanyakan nggak yang dari PTAQ-nya? Jadi saya tidak melarang mereka bertanya dari PTAQ yang sudah mereka berikan. Menurut saya, silakan bertanya. Nah, karena mereka berani bertanya, maka saya berikan tambahan poin terhadap ini. Biasanya saya record discussion-nya, walaupun setiap kali saya perkuliahan, saya bilang, saya izin rekam ya, gitu kan. Emang courtesy aja, kebiasaan bahwa memang kalau kita harus merekam, itu harus minta izin kepada orangnya. Lalu saya juga meminta mereka di dalam list of course rules adalah mereka harus menggunakan nama asli, profile picture-nya harus profile picture sendiri, jangan profile picture-nya gambarnya artis atau apalagi artis Korea yang saya nggak kenal gitu kan, dan harus formal picture-nya mereka sendiri dan namanya sendiri. Kalaupun mereka tidak mau menyalakan video dalam rangka karena masalah keterbatasan. Nah, jika akhirnya tidak ada dan masih ada waktu untuk diskusi, maka saya akhirnya mengambil dari yang tadi sudah saya highlight. Kira-kira dari ini diskusinya saya mau jelasin lagi ya seperti ini. Atau dari pertanyaan ini saya highlight lagi dari slide mana yang perlu dilakukan. So this is what I'm doing kalau sudah masuk ke eksekusi. Ini adalah hasilnya biasanya PTAQ-nya. Question tally-nya yang saya lakukan. Jadi saya tulis bahwa pertanyaan yang dilakukan, siapa saja, dan sebagainya. Dan menarik memang nanti tetap saja ada mahasiswa-mahasiswa yang tidak pernah bertanya. Kayak ini nggak pernah bertanya. Walaupun udah dibilangin bahwa saya nggak tahu kadang-kadang. Nah, kalau udah kayak gini, saya tembak aja anaknya. Ada yang namanya ini, kok kamu nggak pernah bertanya, kenapa? Namun saya bertanya itu penting. Ini adalah kalkulasi saya untuk mendapatkan total skor dari tambahan dari nilai yang akan mereka lakukan. Karena kembali ini saya buat seperti ini karena kalau saya multi-fasilitator, belum tentu nilai saya adalah maksimum sama dengan yang lain. Saya bisa mendapatkan nilai kalau 3 orang 33%, kalau saya 2 orang 50%, atau tergantung bobot yang kita sepakati bersama. Nah, bagaimana proses evaluasi dan feedback-nya? Proses evaluasi dan feedback-nya, makanya pertama adalah tentu saya lihat dari scoring-nya. Jadi kalau saya buat quiz, saya buat yang namanya question groups. Jadi question group itu, question group ini ke sub CPMK mana, question group ini ke sub CPMK, dan sebagainya. Terus di setiap question group itu saya buat randomize. Jadi tidak ada satupun mahasiswa yang memiliki pertanyaan yang sama, ataupun kalaupun sama, urutannya berbeda. Ini satu fasilitas yang ada di dalam EMAS, yang berbasis Moodle sebenarnya di dalam EMAS UI. Ini adalah hasilnya. Dia secara relatif di dalam skornya saya bisa tahu misalnya untuk Q1 sampai Q5 ini adalah question group pertama, ini untuk sub CPMK 1, ini untuk sub CPMK 2, dan itu sama CPMK 3. Jadi ini adalah skornya.
harapan saya sih betulnya seperti ini ya, curve bell tapi yang ke arah kanan, nanti bagi banyak yang ngerti dibanding tidak mengerti. Nah yang kayak gini nih yang harus kita lihat, kenapa kok dia tidak melakukannya. So this is my way of evaluating the proses di ini. Lalu berikutnya PTAQ sebenarnya tadi saya coba mengecek masalah kemampuan mereka melakukan prioritasi, konseptual prioritasi, sama comprehension, kemampuan mereka melakukan comprehension. Jadi dua bagian ini yang saya lihat biasanya untuk melihat apakah ada yang harus saya perbaiki dari deck yang atau presentation deck yang sudah saya lakukan atau materi yang sudah saya lakukan. Gitu ya. EDOM di platform EDOM adalah evaluasi dosen oleh mahasiswa lebih ke arah bagaimana kita melakukan delivery, perencanaan dilakukan, kemudian kita menceritakan nggak masalah evaluasi dan sebagainya. Dan ini memang bermanfaat buat saya untuk melihat komennya mereka gitu ya. Jadi ini adalah komen-komennya mereka dan saya biasanya aim paling nggak 5,1 dari 6. EDOM tuh skalanya 6 dari kalau 5,1 udah lumayan lah. Tapi saya tidak berhasil mengalahkan Bu Erlinda biasanya. Bu Erlinda Muslim tuh senior saya tuh biasanya skornya 5,5, 5,6. Bahkan ada yang pernah skornya tuh 6. Saya bilang, buset ini jatuh cinta banget sama dosennya ya, kalau saya bilang itu. Bukan Bu Erlina, tapi ada yang masih muda kebetulan. Jangan-jangan karena jatuh cinta. Nah, ini adalah listnya dari evaluasi dari mahasiswa, sehingga ini udah lumayan memperbaik. Jadi dari simulasi industri saya dimarahin soal case study dan lain-lain. Masuk ke pemodelan sistem semester lalu membaik. Moga-moga simulasi industri semester ini lebih baik. Jadi nggak lagi 4,99, tapi paling nggak 5,1. Nah, tentu karena ini adalah fasilitas yang diberikan oleh universitas, akan tergantung dari fasilitas yang diberikan oleh Bapak Ibu di universitas Bapak Ibu semua. Tapi saya kira Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form. Dan contoh-contoh untuk melakukan evaluasi pembelajaran sangat banyak, tinggal di copy paste saja. Hanya saja memang kesulitannya biasanya memastikan anonymity terhadap mahasiswa, karena mereka kadang takut ini mempengaruhi nilai mereka. EDOM kebetulan didesain wajib untuk dimasukkan. Jadi kalau mahasiswa ingin melihat nilai, mereka menilai EDOM dulu. Jadi kalau nilai itu dipublikasikan oleh dosen, sebelum mereka melihat nilai, mereka harus melihat itu. Dan anonymous, jadi tidak bisa ditulis siapa yang mengisi EDOM tersebut. Tapi berarti relatively hampir semua mahasiswa mengisi EDOM. Ini proses evaluasinya. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Nah, saya akan masuk ke bagian kedua. Di bagian pertama tadi saya memang lebih sharing karena apa yang saya lakukan, kembali lebih fokus kepada saya tidak menggunakan lebih karena apa yang saya lakukan terpaksa saya lakukan karena tidak gara-gara pandemi, which is bagus juga sebenarnya, dan mungkin agak berbeda dengan style Bapak Ibu semua, dan saya berharap kita bisa sharing tentang itu. Nah, sharing saya yang kedua tentang hobi saya, yaitu adalah bikin game. Sejak dulu saya memang tertarik bagaimana sih membuat mahasiswa itu tidak bosan di dalam kelas. Saya memulai dengan konsep yang namanya mini games. Mini games itu game-game yang di dalam kelas yang bisa dimainkan sambil tanpa harus ada briefing dan debriefing. Misalnya dulu saya pernah mainkan sebuah PDCA games dari sebuah kartu tentang kartu remi gitu, di mana ada unsur uncertainties di situ sehingga mereka bermain. Nah, dari situ saya akhirnya mencoba untuk membuat game-game untuk membantu proses pembelajaran ini. Nah, serious simulation games itu biasanya sebenarnya berasal dari ide bahwa ada yang namanya war games. War games itu adalah ketika seorang soldier itu seorang tentara itu masuk ke dalam dunia perang, maka banyak hal yang bersifat namanya VUCA, yaitu volatility, ambiguity, uncertainty, dan kompleksitas yang luar biasa, terutama buat komandannya maupun buat pasukan. Gimana caranya menerjemahkan hal-hal yang bersifat kompleks ini? Sehingga di dalam dunia militer kita mengenal namanya war games. Itu adalah latihan-latihan yang digunakan untuk memastikan bahwa kita memiliki pola-pola shortcut tertentu dalam merespon sebuah perubahan di dalam ininya. Karena kenapa? Karena all possible outcomes bisa terjadi. Nah, berbasis kepada ini, sebenarnya kita juga punya nih di dalam teknik industri namanya operation manager. Kalau kita lihat di dalam hampir semua proses teknik industri, hanya kurikulum kita pada saat awal dipakai untuk mendevelop yang namanya operation manager. Kita biasanya mendesain lulusan kita sebagai orang yang mampu mengoperasikan public, service operations, manufacturing operations, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara manufacturing operations, maka biasanya kita di salah satu sertifikasi yang harus diambil namanya CPIM, Certified Production and Inventory Manager. Di CPIM itu ada sekian banyak modul, ada SMR, ECO, DSP, MPR, dan BSTM. Tapi secara relatif, saya ulangi lagi animasinya, kita diajarin mulai dari bahwa yang namanya operation itu adalah selalu mencoba mendapatkan profit melalui pengurangan cost atau peningkatan revenue.
Di mana dua hal ini secara sederhananya adalah membuat produk itu lebih banyak diproduksi. Kalau lebih banyak diproduksi, maka aspek maintenance harus dipertimbangkan. Jangan sampai ada breakdown maintenance yang luar biasa. Bagaimana dari satu jenis produk ke produk lain itu menjadi hal yang penting, harus change over cost-nya harus sangat mudah, dan bagaimana kita harus pertimbangkan apakah kita perlu meningkatkan kapasitas atau tidak. Semua ini dihubungkan dengan kemampuan Anda untuk melihat masa depan. Jadi secara tidak langsung, operation manager itu kayak tentara yang saya sebutkan tadi. Dia masuk ke dalam kompleks operation. Di teknik industri ini dicoba dilakukan dengan desain, konsep capstone design. Itu adalah kemampuan untuk melihat meramu-ramu berbagai macam hal yang sudah dia pelajari sebelumnya untuk menjadi sebuah desain yang utuh. Tapi kembali, seorang operation manager itu memang hidupnya susah. He must navigate material flow, money flows, and information flows, tapi dalam multi-level konteks, strategi dan operations, karena dia ada masalah capacity planning, tapi juga mempertimbangkan demand masa lalu seperti apa, demand masa depan seperti apa, dan kemampuan dia seperti apa. Ini kalau menurut saya sudah merupakan kompleks operation yang mirip dengan VUCA-nya tentara tadi. Nah, sehingga aspek-aspek ini bagaimana caranya untuk mengajarkan sehingga mereka bisa menarik intisari dari apa yang sudah mereka ajarkan secara terpisah di dalam masing-masing kuliah di teknik industri. Sehingga akhirnya dibuat yang namanya Operation Management Game atau OMG. OMG ini sebenarnya mencoba untuk kenapa? Karena kalau udah belajar hal yang kompleks pasti mengantuk. Kalau sudah mengantuk berarti dia harus ngomong soal motivasi. Nah, motivasi itu akan lebih gampang didapatkan kalau dia seolah lagi bermain games. Ini adalah beberapa detail daripada OMG. Saya akan coba skip secara detailnya saja. Tapi intinya adalah dia seperti mengelola sebuah flow of production flow dengan 4 variasi produk, dengan 4 variasi komponen, di mana setiap mesin-mesin ini punya buffer, setiap mesin itu punya variabilitas. Jadi dia punya uncertainty di situ yang kalau di dalam permainan dilempar dengan menggunakan dadu. Dari sini biasanya ini adalah flow-nya, raw materials masuk ke dalam berbagai macam proses, ada machining 1, machining 2, machining 3, sampai dengan assembly, sampai akhirnya di sales. Dari sini kemudian biasanya diciptakan berbagai macam komponen game-nya, ada kartu-kartu untuk mengurangi ketidakpastian, kartu-kartu untuk mengurangi biaya, kartu-kartu suatu hal yang biasanya kalau di dalam dunia operation management itu dalam project-project. Jadi kalau misalnya dia project, saya mau continuous project untuk mengurangi ini, saya mau continuous project untuk meningkatkan akurasi dari forecast saya. Ini semua kartu-kartu ini sebenarnya representasi dari project-project tadi. Dan kita harus tentukan ini project akan di mesin mana, di bagian mana. Sehingga nanti setiap station tadi yang ada ininya punya yang namanya kartu-kartu ini. Ada template dasarnya di mana si kartu yang tengah ini bisa kita ganti karena dia ada masalah masalah upgrade cost. Ketika kita akhirnya menggunakan uang dari hasil profit kita untuk melakukan cost saving, maka dia akan tahu bahwa saya pada level 3, di level 3 itu berarti cost saya sudah berubah menjadi yang ini. Kalau saya update lagi dia menjadi cost levelnya 4, maka saya akan masuk ke yang ini. Jadi dengan cara lain dia tahu bahwa setiap improvement yang dia lakukan itu akan berdampak kepada apa yang akan dilakukan. So they have to strategize. Strategize seperti apa sebaiknya mereka untuk melakukan ini. Sebagai kelompok maupun sebagai operation manager. Nah, jadi membayangkan, melihat game ini sebenarnya terlihat bagaimana kita, ini kompleks, tapi tetap harus menyenangkan. Jadi ini mukanya pada senang semua ketika main game, walaupun susah. Gitu. Itu yang kita kejar. Jadi memang ini yang kita sebut kalau di dalam lab kami adalah serious simulation games. Yaitu adalah sebuah kombinasi antara simulasi, permainan, dan case study yang tujuannya serius, itu untuk belajar. Jadi bukan permainan untuk main-main, tapi permainan untuk belajar. Sehingga kenapa kita melakukan hal ini? Karena memang kita tahu bahwa kalau udah bicara serious game, kalau kita bicara games, maka kita mendapatkan motivasi untuk bermain game. Ada rasa kompetisi. Ini saya temukan ketika saya banyak menggunakan mini games tadi. Mini games tadi biasanya akan lebih termotivasi kalau saya kasih hadiah. Jadi hadiahnya itu kadang-kadang kalau ini masih offline ya, itu hanyalah kue besar, kue yang bisa dibagi-bagi. Jadi kelompok yang menang saya kasih kue tadi. Saya mampir Alfamidi biasanya pada pagi sebelum ke perkuliahan, saya beli kue-kue sama permen. Nah, yang juara pertama saya kasih ini gitu. Nah, sudah mereka tuh terus saya biarkan mereka makan di kelas, mungkin dilarang oleh fakultas, tapi saya biarkan makan di kelas. Kenapa? Jadi ada kayak semacam bragging right lah, gue menang loh gitu dan sebagainya. Dan ternyata itu motivasi mereka untuk belajar. Sehingga saya berasumsi bisa nggak ini ditransfer dalam permainan yang berbeda.
Sehingga emang kata-kata SSC itu kami yang membrandingnya, tapi sebenarnya sudah ada di dalam dunia ininya, ini namanya serious games, simulation gaming atau management flight simulator. Ini adalah kombinasi yang kami harapkan, ada unsur gamesnya, ada unsur simulasinya, dan ada unsur case study-nya, di mana ketiga ini kita gabungkan. Simulasi karena biasanya dia memiliki memiliki konsep di mana kita harus memimik dunia nyata dan menjadi safe environment buat mereka mencoba-coba. Unsur games ada unsur kompetisi di situ, jadi mereka harus ada unsur di mana mereka bisa kalah atau menang dengan kelompok lain, jadi ada unsur seperti itu. Case studies karena memang akhirnya tidak semua permasalahan atau kemungkinan kita masukkan, jadi uncertainties yang ada pun kita hanya berikan kepada aspek-aspek yang biasa didapatkan, tidak semua uncertainties kita lakukan. Lalu apa manfaatnya? Ini ada 6 manfaat: enhancing skill based on reality, deep learning, fun and engage, experience, dan understanding behavior yang lebih kuat. Tapi memang akan lebih melelahkan buat kita karena kita harus menjadi fasilitator yang siap untuk melakukan briefing, proses, dan debriefing di dalam prosesnya. Nah, ini biasanya yang kita lakukan untuk mendesain. Jadi hampir semua game kami kita mulai dengan paper prototyping, karena kami lebih suka membuat game yang tabletop dibandingkan game yang digital. Jadi kami banyak sekali menggunakan kertas-kertas. Di lab saya mungkin dikenal sebagai lab yang paling jorok mungkin kalau di sisi sampah, karena kalau sudah ada yang topik skripsinya bikin game, itu kita langsung berantakan labnya karena isinya adalah kertas di mana-mana. Nah, sebagai acuan kita sadar bahwa bikin permainan simulasi itu tidak mudah karena harus membalans 3 hal. Jadi kalau dia terlalu dekat sama dunia realita, jadi menjadi susah. Mahasiswa tidak mau terinspirasi, harus ada simplifikasi di dunia nyata. Yang kedua, kalau kebanyakan mainnya, mereka malah nggak belajar, main doang dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah bahwa harus ada maknanya, meaning-nya apa, bahwa mereka harus in the end of playing the game seperti apa. Ini yang disebut sebagai triadic game design. Bagi Bapak Ibu yang mungkin mau S3 atau apa yang mau bikin game, gitu lagi bosen, S3 topiknya adalah production operations, ini adalah basis yang bisa Anda pakai untuk mendesain sebuah game. Jadi sudah ada semacam background ilmiah bagaimana mendevelop game. Nah, biasanya memang kalau bicara SSG ada 3 template, ada proses briefing, gameplay, dan debriefing. Ketiga-tiganya penting, tapi yang paling penting adalah debriefing. Karena debriefing itu biasanya kita akan mengambil dari proses mereka bermain itu. Kamu ketika main itu kenapa kok decision making-nya kayak gini ya? Kamu ketika ini kenapa yang kamu pikirkan apa? Nah, itu yang menjadi fokus di dalam diskusinya pada saat ini. Nah, kami sendiri memang bikin serius games, ya, karena memang ternyata memang ada asosiasinya, namanya ISAGA. Walaupun ISAGA ini bukan engineering banget ya, dia malah basisnya adalah dari education, jadi banyak orang psikologi di sini. ISAGA adalah International Simulation and Gaming Association. Lalu kami mencoba membuat entitas baru, tapi ini lebih karena pada saat itu diminta oleh Direktorat Riset dan Inovasinya universitas untuk bikin entitas, nyoba jualan game. Saya melaunching buku. Sebenarnya PMG yang nanti akan saya jelaskan itu adalah prototipe untuk jualan game-nya. Tapi karena yang jadi bagian koordinator untuk melakukan hal ini sedang sekolah di Belanda, jadi akhirnya kita hentikan dulu aktivitasnya. Karena kebetulan kami juga mendapatkan pesanan game dari Thailand, dari Malaysia pada saat itu, tapi akhirnya kami tolak karena kami si anaknya harus sekolah dulu. Nah, ini adalah ini adalah prototyping kami. Jadi biasanya kalau ada sebuah game yang sudah berjalan, saya nggak tahu video bisa nyala apa nggak ya. Semua game yang baru kita rancang, biasa kita testing setelah prototyping. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan proses product design, karena di teknik industri ada product design, itu yang kami lakukan. Cuma memang pada saat prototyping, kita melakukan feedback dengan cara membuat event, namanya Play Day, yang biasanya si alumni-alumni kita juga yang datang gitu. Terus beberapa game kita coba tes. Terus kita bisa mendapatkan feedback dari mereka, apa yang perlu kita perbaiki dari sisi eksekusi, cara bermain, dan lain sebagainya. Ini dulu ada 2 game yang kami tes, ada project management game dan multi-actor group vision port development game. Macport itu adalah kita buat kayak peta semi Indonesia gitu. Terus setiap port itu kita coba lihat perkembangan seperti apa. Emang desain awalnya dulu untuk pengembangan kawasan. Nah, ini yang Macport, yang satu lagi adalah si PMG. PMG pada fase akhir prototyping pada saat itu adalah sudah dalam bentuk yang bisa di-packaging. Ada packagingnya sehingga mereka bisa dijual. Terus kita coba lakukan sesi diskusi tentang apa yang bisa diperbaiki dari masing-masing ini. Nah,
Kira-kira begitu, saya nggak akan panjang di sini karena videonya juga ada di dalam YouTube, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini adalah PMG, ya, hasil dari inkubasinya Direktorat Riset dan Inovasi. Ini semua bisa masuk dalam sebuah box, gitu ya, sehingga dia bisa dijual. Sederhananya apa sih yang dilakukan? Jadi Bapak Ibu bidding dulu, setiap kelompok bidding, karena ini supaya ada unsur kompetisinya, project apa yang mau di-handle. Setelah dapat bidding itu, maka masing-masing mereka itu punya uncertainties di dalam proses gerakannya. Soalnya adalah sebuah Gantt chart, di mana Gantt chart itu akan berjalan 3 aspek dan lain. Nah, merah, kuning, hijau ini adalah 3 kelompok berbeda atau 4 orang berbeda dengan masing-masing project-nya. Sehingga kita bisa tahu mereka di kompetisi, siapa yang udah sampai di mana dan sampai di mana. Itu yang kita lihat dari sekian banyak project yang kita akan lakukan. Lalu satu lagi yang kemarin kita kerjasamakan dengan Prof. Mario Busch dari Jerman, yaitu ada tentang strategic sourcing management game. Tapi ini yang lebih kompleks karena memang dijelaskan untuk orang profesional. Kita sempat berdebat panjang soal bagaimana membuatnya menjadi game karena terlalu banyak meaning-nya. Terlalu banyak realitinya. Jadi akhirnya kita hanya memasukkan aspek risk analisisnya saja sebagai game di dalam game. Ini hampir di-develop hampir 1,5 tahun. Tapi kembali masih pada prototyping awal, belum sampai ke prototyping akhir yang bisa dijual. Nah, bagaimana dengan online gaming atau gamification pada proses di pandemik? Mungkin enggak. Memang terus terang Bapak Ibu sekalian, saya sendiri akhirnya tidak bisa menjalankan game-game ini di dalam selama setahun pandemi berjalan. Termasuk sebuah game yang sering dipakai yaitu beer game. Beer game itu dulu sering saya pakai untuk mengajarkan soal system thinking, tapi akhirnya semester lalu tidak berhasil saya lakukan. Namun ternyata setelah saya eksplorasi banyak online free games. Jadi free games yang Anda bisa meminta untuk main game sebelum berkuliah atau di dalam supervisi Anda untuk mereka bermain game. Nah, tapi jangan terlalu kaku. Artinya adalah kadang-kadang game itu tidak ada hubungannya sama kuliah kita, gitu. Tapi kita bisa twist aspeknya. Misalnya untuk beer game, sebenarnya dia kan game untuk mendevelop pemahaman terhadap supply chain. Tapi kan di dalam lain juga bisa untuk system thinking. Bahkan di Asian Disaster Preparedness Center, mereka menjadi sebuah logistic game, beer game. Nah, bahkan kita pernah modifikasi beer game menjadi fleet management game, bagaimana mendevelop fleet. Nah, ini ternyata ada online-nya, itu ada di sini. Nah, artinya adalah, akhirnya saya berhasil meminta para mahasiswa S2, karena ini adalah berpikir sistem, untuk bermain gamenya sendiri dan melaporkannya kepada saya. Dalam bentuk video, seperti apa mereka bermain gamenya. Nah, ini udah lumayan, berarti dia bermain dalam game. Nah, yang berikutnya, ada game-game lain, ada, tapi memang tidak harus kreatif, artinya tidak melihat bahwa ini hanya dipakai untuk itu saja gitu. Contohnya adalah ekonomia. Kalau Bapak Ibu lagi mengajar soal pengantar ekonomi, saya pernah ngajar pengantar ekonomi untuk anak-anak kelas internasional TI, tapi dulu saya minta mereka bermain game ini, monetary policy game. Bagaimana memastikan bahwa European Central Bank itu pengen mengajarkan orang tentang bagaimana money flows, sehingga dia bisa memberikan Anda mengambil keputusan timnya seperti apa, indikatornya seperti apa, dan mereka bisa belajar soal indikator-indikator ekonomi di dalam game ini. Yang ini game yang agak-agak serius, karena ngajarinnya adalah tentang teori ekonomi, gitu ya. Tapi ada lagi yang lebih santai sebenarnya game. Contohnya adalah ini adalah oligarki, online game. Oligarki ini silakan Anda lihat di sini gamenya, nanti kan ada di dalam materi yang disampaikan. Nah, ini adalah ngebalancing resources untuk bagaimana mengambil minyak, jadi mengajarkan tentang eksplorasi dan bidding di dalam ininya, gitu. Sehingga ada unsur politiknya juga di situ, walaupun tidak sepenuhnya Anda lihat. Nah, yang penting dari game-game ini yang penting ada debriefingnya, itulah Anda mencoba untuk meng-highlight apa yang menjadi pola pikir mereka, dan itu coba Anda koreksi atau seandainya salah atau tidak tepat dalam kasus yang ini. Kira-kira gitu Bapak Ibu sharing session yang bisa saya berikan. Saya nggak tahu saya masih on time atau tidak. Semoga sih masih on time. Kalau kelewatan mohon maaf. Kita akan masuk ke diskusi kayaknya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Tani. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Sangat menarik, ini kita menerima banyak sekali masukan, feedback dari teman-teman, banyak yang tertarik dengan materinya Pak Ahmad. Jadi memang ini seperti tadi yang disampaikan Bu Amalia dan Pak Ahmad ya, memang ini memang kesempatan sekali kita
istilah kalau kemarin itu mau blended learning itu agak tersendat-sendat, sekarang ini malah jadinya percepatan gitu ya. Maka ada yang bilang juga namanya apa istilahnya COVID driven digital transformation gitu. Tapi ada yang bilang juga apa the power of kepepet katanya gitu. Kalau sudah harus jadinya apa aja bisa. Nah, ini untuk selanjutnya mohon izin Pak sesi tanya jawab ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom chat. Ini coba saya bacakan. Jadi satu-satu ya Pak ya in random order. Jadi kalau dibaca duluan atau belakangan bukan berarti pertanyaannya yang satu dan lain lebih bagus karena ini bagus semua ini. Oke, mohon izin. Ini pertanyaan. Bentar ya, mungkin ada yang nomor 1. Nah, ini saya bacakan duluan karena saya udah nebak dari kemarin pasti ada yang nanya kayak gini. Bagaimana cara mencegah mahasiswa untuk nyontek di saat melakukan ujian? Rasanya ini ujian baik UAS, UTS maupun kuis ya. Ya. Ini dari Pak siapa ya bisa dibaca dari chat, saya kurang tahu dari kampus mana tapi di chat ada yang nanya gitu ya. Jadi bagaimana untuk memastikan bahwa tidak nyontek, ini Pak Syarif Hidayat ya. Oke Pak Syarif, ini pertanyaannya. Iya. Silakan Pak Ahmad. Ya, kayaknya sih dengan doa saja sih Pak kalau saya. Bercanda, mohon maaf Pak. Ya, intinya gini, dari awal kita harus merancang bahwa mereka bisa mengerjakan, agak susah bagi saya. Kalau saya sih memandangnya agak susah, hampir impossible. Dengan di kelas pun kalau kita punya teknologi sekarang yang namanya handphone smartwatch saja, itu satu hal yang susah untuk dilakukan. Masa kita minta mereka saya buka baju dan lain sebagainya, nggak mungkin. It's impossible. Dibuat susah ya, tapi kalau dibuat mencegah agak sulit. Nah, kalau saya sih lebih memandangnya adalah kita mulai dari rancangan evaluasinya. Saya tahu bahwa itu pasti terjadi, sehingga saya membuat rancangan evaluasi yang tadi, yang mungkin melelahkan buat saya atau seperti apa. Nah, khusus untuk kuis, strategi saya tadi, saya membuat kuis itu sesuaikan dengan sangat bahasanya apa ya, very compressed. Jadi saya pastikan ada 20 pertanyaan misalnya, tapi saya kasih cuma waktu 15 menit, karena saya tahu yang akan berhasil cuma 15 atau 10 gitu. Lalu kompresi waktu itu yang saya asumsikan membuat mereka tidak akan sempat untuk sharing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cari platform yang bisa merandomize quiz-nya. Jadi setiap orang itu akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda. Jadi akan berkurang konsepnya. Nah, tapi ini kan kembali ke dalam rencana evaluasi tadi, ketika kita masuk ke design and planning tadi, itu kalau saya udah nyiapin evaluasi ini, saya tahu mereka akan nyontek kalau saya kasih quiz dan quest normal. Oke, apa yang saya lakukan? Berarti saya harus mengubahnya menjadi pilihan ganda, dan pilihan ganda itu melelahkan buat kita, karena kalau kita belum pernah melakukannya, itu butuh waktu. Saya aja waktu mendesain pilihan ganda aja butuh 2 atau 3 hari untuk hanya mendapatkan 30 soal. Karena memastikan randomizing-nya itu juga terjadi. Cuma kalau itu sudah terjadi, enaknya bisa direpetisi. Jadi Anda bisa pakai hal yang sama untuk yang berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Jadi question bank yang tadi saya sebutkan tadi, itu bisa Anda pakai terus-menerus. Jadi desain awalnya saya bicara tadi, bagaimana ya, saya move dari tadinya pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mereka mungkin ketik atau mereka tulis, saya coba move ke arah closed questions gitu. Karena toh akhirnya yang akan dilihat tadi masalah evaluasinya gitu. Mungkin Bapak Ibu nggak suka dengan soal itu, dan memang kalau udah bicara closed question itu kita harus banyak mikirnya di mana, harus ada unsur trik-triknya kan. Sebutkan 3 dari 2 dari 1 dan lain sebagainya, itu ada satu hal yang kita harus perhatikan di dalam strateginya. Tapi kembali kalau menurut saya, bagi saya sudah pastilah mereka nyontek, cuma saya persusah aja lah. Waktunya saya pepetin, kemudian saya randomizing quiznya, terus saya move yang tadinya kebanyakan open questions menjadi closed questions. Kalau itu strategi saya. Apakah mereka masih bisa nyontek? Masih bisa lah pasti. Cuma ya tadi paling nggak lebih sedikit yang dicontekin dibandingin. Kalau menurut saya gitu. Kira-kira itu. Baik Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya. Ya tentunya nanti praktik di lapangan masih banyak alternatif lain lagi. Tapi ini suatu pencerahan sekali Pak. Baik, pertanyaan yang selanjutnya ini Ibu Mary Margrita dari IT Del ya.
Jadi untuk proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan selama ini, Pak Ahmad, kira-kira ada rekomendasi nggak sih jumlah mahasiswanya tuh untuk optimal sebenarnya ada berapa? Apakah Kalau itu 10 sih gitu kedikitan, apa Dikti juga udah 50 punya kan. kebanyakan gitu? Gimana Pak? Problematikanya kami kayak nggak punya pilihan gitu. Jadi saya punya kelas isinya 90 padahal S2 gitu ya. Loh? Kemudian ada juga kelas S1 karena kebetulan mata kuliahnya berpikir sistem jadi semua harus ambil. Nah, kemudian Iya. apa namanya ada S1 juga yang per kelas 55 sampai 60. Ada 55, ada yang 20, ada yang 30 kalau nggak salah. Tapi in total adalah hampir 100. Karena kembali mata kuliah yang saya pegang di S1 itu biasanya mata kuliah wajib. Karena mata kuliah wajib akhirnya bisa-bisa. Dan kami masih di PTN, jadi kalau di UI itu kan ya sudah jumlah mahasiswanya banyak, dosennya sedikit. Nah, jadi kalau rekomendasi sih sebenarnya paling bagus ya sedikit sih Bu, karena kita kan umpan baliknya itu yang dikejar ya, satu persatu umpan baliknya dikejar. Setiap kali mereka memasukkan tugas, kita harus kembalikan, kita harus lihat mereka seperti mana responsnya. Tapi sebenarnya memang ada strategi untuk mengelola kelas besar yang berbeda dengan kelas kecil. Tapi tidak pernah bisa mengelola kelas besar itu tidak akan pernah bisa seefektif atau seefisien mengelola kelas kecil. Karena kalau mengelola kelas kecil itu enak, kita bisa diskusi satu persatu, setiap tugas kita bisa diskusikan dengan dia. Tapi kalau kelas besar, akhirnya saya biasanya hanya membahas output dari yang mereka lihat. Jadi saya hanya highlight apa yang saya inginkan. Karena kan kalau kita bicara belajar sederhana itu kan adalah mereka meniru apa yang terbaik yang harusnya mereka bisa tiru. Jadi caranya kan meniru atau kita katakan mana yang salah dan benar dari setiap apa yang mereka lakukan. Nah, jadi kalau bicara rekomendasi, pasti rekomendasinya kelas kecil, tapi bukan berarti kalau kelas besar kita tidak punya tekniknya. Ada teknik-teknik yang saya kira bisa dipelajari bagaimana dilakukan, karena itu juga satu challenge tersendiri gitu. Kalau kemarin saya juga baru baca di Harvard Business Academy bahwa ada kok caranya untuk melakukan untuk kelas besar, walaupun definisi kelas besar mereka 50 orang, kalau kelas besar bisa sampai 100 gitu. Jadi gitu Pak, Ibu Margrita. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad. Mudah-mudahan cukup mencerahkan Bu Julie. Bu Mary ya. Bu Mary. Ya, ini selanjutnya adalah dari Bapak atau Ibu nih, Julie Damanik dari ITDAL juga. Wah, ini kalau nggak salah dari Sumatera Utara ya. Terima kasih sudah berkenan join ya untuk kesempatan hari ini. Nah, ini pertanyaan begini Pak Ahmad. Course cycle yang Bapak tunjukkan sebelumnya terlihat sangat sistematis dan menarik. Bagaimana Bapak memanage waktu dari designing dan preparing sampai feedback? Berapa banyak waktu yang Bapak gunakan untuk satu course? Gitu Pak. Silakan Pak. Yang pertama, Ibu jangan jadi kadep atau sekdep ya. Itu biasanya nggak akan sempat. Saya dulu waktu jadi kadep juga nggak akan sempat melakukan hal ini gitu ya. Dan kedua adalah beban perkuliahannya kan udah di manage. Kalau dulu kan beban perkuliahannya nggak terlalu di manage. Saya megang sekitar 4 kuliah semester ini. 3 S2, 2 S2, 2 S1. Nah, berapa lama yang saya lakukan? Karena design preparation itu sebenarnya sebelum perkuliahan dilakukan, biasanya saya inisiasi 2 minggu sebelum perkuliahan di rumah. Dan mata kuliah S1 kami kebanyakan kalau saya jadi dosen koordinator, terpaksa saya harus initiate karena memang yang lain adalah saya koordinator fasilitatornya. Makanya saya akan buka saya pre-zoom meeting dengan para dosen-dosennya, terus gimana nih feedback tahun lalu seperti apa dan seperti itu. Nah, itu butuh berapa lama? In total mungkin saya men-spend sekitar 12 jam work hours gitu ya. Jadi di spread ke sekian banyak hari karena saya juga harus melihat yang lainnya. Nah, tapi untuk masalah every week, saya memang punya schedule khusus. Jadi ada schedule recording khusus yang saya buat di dalam setiap minggu dan saya memastikan bahwa itu ada di sela-sela perkuliahan saya. Dan satu recording itu saya biasanya 4 jam. Gitu. Nah, setelah itu biasanya 30 menit dari selesai perkuliahan, saya mulai melihat PTIQ-nya untuk evaluasi buat minggu depan, recording minggu depan. Nah, untuk feedback, karena yang feedback yang bersifat designing, karena dilakukan pada sebelum perkuliahan dimulai, itu 2 minggu sebelumnya, itu biasanya dilakukan tadi sekitar 12 jam work hours untuk melakukan hal itu. Nah, berapa banyak waktu yang dilakukan satu course? Ya, kalau mungkin secara designing and preparing, kita 12 jam, gitu ya. Karena sisanya kan
eh, kebanyakan malah ketidakpastian dari desain BRP-nya yang bikin kami terlambat kalau tahun ini. Tapi itu yang kami lakukan. Untuk every week, saya memang spend waktu sekitar 4 jam per course untuk persiapan narasi, menyiapkan narasi, dan lain sebagainya. Dengan asumsi materinya sudah selesai. Gitu ya. Artinya materinya sendiri mungkin butuh waktu sekitar, perbaikannya sekitar ya 3 atau 2 jam lah per course setiap minggunya. Nah itu ample. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai kadep atau sekdep, ya mohon maaf, susah. Isinya cuma dengerin omelan gitu ya, susah. Bapak Cur. Saya bisa begini karena tidak jadi kadep dan sekdep lagi. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Itu highlight yang terakhir itu Pak, penting juga tuh Pak. Kita lanjut boleh ya Pak ya, pertanyaan Silakan. berikutnya. Ini dari Ibu Fahriza Nurul Aziza dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jika setiap pertemuan saya berikan tes PTEQ ya, PTAQ kan ya Pak ya, dan tes formatif atau case study kelompok, apakah masih harus melakukan UTS maupun UAS ya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester? Tes formatif dan studi itu saya maksudkan agar mahasiswa aktif dalam pembelajaran. Mohon pencerahannya Pak. Siap. Memang kalau kita beri tes formatif yang saya bilang PTEQ tadi, lebih kepada memastikan mereka aktif dalam pembelajaran. Namun tidak mudah buat kita untuk menghubungkannya ke sub CPMK atau CPMK yang biasanya sekarang menjadi kewajiban untuk kita bicara OBE atau Outcome Based Education. Sehingga tetap harus ada kuis dan tugas. Cuma saya memang tidak pernah mengatakan sebagai UTS dan UAS. Karena saya melihat bahwa selama sekian minggu Anda harus memahami ini, itu yang saya cek. Sekian minggu Anda semuanya cek. Jadi saya malah menghindari UTS dan UAS karena biasanya pada saat UTS dan UAS itu udah cramping mereka karena dosen-dosen lain udah pakai UTS dan UAS. Nah, itu yang saya lakukan. Dan kembali ini sangat tergantung dari jenis mata kuliah yang Bapak Ibu kelola ya. Jadi kalau Bapak Ibu kelola dalam misalnya lebih karena mata kuliah dasar seperti matematik dan statistik, mungkin tidak bisa lepas dari UTS dan UAS. Tapi tes formatif, tes yang bersifat untuk memastikan motivasi mahasiswa untuk belajar yang Ibu sebut sebagai tes formatif dan studi itu tidak bisa kita link ke dalam CPMK. Kecuali Anda punya CPL yang bersifat misalnya keaktifan atau macam-macam yang mungkin lebih, kalau bahasa saya mohon maaf agak kasar, kayak tempat sampah CPL yang isinya pokoknya kalau nggak ada di tempat lain itu aja gitu ya. Itu juga ada tuh yang mendesain seperti itu. Nah, berarti Anda bisa masukkan ke situ PTEQ-nya karena intinya kan cuma memastikan logika bahwa mereka mampu membuat formulasi konsep dan mereka aktif bertanya di dalam kelas. Kedua itu menurut saya lebih ke arah berpikir. Sehingga kalau ada punya CPL yang membuat misalnya berpikir kritis dan lain sebagainya, mungkin PTEQ bisa membantu. Karena toh ada 2 pertanyaan yang selalu ditanyakan. Tapi di sisi lain, untuk CPL atau CPMK atau sub CPMK yang lain biasanya agak susah. Nah, itu biasanya kita memang masih membutuhkan instrumen. Cuma saya pribadi menghindari UTS dan UAS. Kalau biasanya langsung kuis, laporan. Jadi benar-benar kayak manajemen by objektif lah. Laporan, presentasi, kuis. Udah gitu ya tipenya. Kalau saya nggak mau mikir-mikir yang lain-lain. Nah, itu yang bisa kita link langsung ke dalam CPMK. Dan saya walaupun dimarahin sama ketua di fakultas bahwa nggak boleh satu tes tuh satu sub CPMK. Enggak, saya mau menyederhanakan hidup saya gitu. Satu CPMK. Bisa kan satu tes multiple CPMK. Iya, tapi ya udahlah kalau bisa satu kuis satu CPMK aja lah gitu. Cuma kuisnya cuma 15 pertanyaan di randomize ya, 20 pertanyaan di randomize. Tapi paling nggak saya memudahkan hidup saya untuk memenuhi konsep-konsep dasar OBE, Outcome Based Education tadi. Tapi emang jangan ditiru ya OBE, karena kan saya mungkin boleh nolak gitu atau mau nolak nggak ada yang berani marahin gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin nggak bisa. Di UI nggak ada yang berani sama Pak Ahmad. Berani kok kan. Bu Amalia kali ya. Itu sih pembicara di sini kan. Kalau nggak disuruh sama kadep mana mau sih. Baik Pak. Kita lanjut ya Pak ya. Silahkan. Ini ada dari Ibu Anita Diah Juniarti dari Universitas Banten Jaya. Halo Bu Anita. Ketika pengumpulan tugas yang berkaitan dengan batasan waktu dan telat mengumpulkan, mahasiswa sering beralasan tidak ada sinyal. Nah, menurut Bapak bagaimana tuh? Alasan seperti itu masuk akal, bisa diterima atau tidak, tuh terus gimana follow up-nya? Iya. Seru nih Bu ya, kalau di Jakarta macet Pak gitu ya, nggak pernah masuk macet Pak.
Atau yang pasti karena nama saya Ahmad Hidayat gitu, saya sholat dulu Pak gitu. Oh gitu ya, emang Allah nggak marah sama kamu kalau kamu sekolahnya telat ya, saya bilang. Sholat bisa sampai jam 2 siang gitu kan. Kuliah mulai jam 1 di ujung gitu. So basically sih this is something yang kalau bagi saya adalah paling enggak saya sudah memberikan kesempatan. Jadi saya pastikan, saya umumkan jauh-jauh hari soal tugasnya. Saya pastikan bahwa saya memberikan waktu agak cukup panjang buat mereka. Saya juga memastikan bahwa oke, kamu masih bisa ngumpulin, tapi ada penaltinya. Jadi saya menggunakan sistem penalti untuk keterlambatan tadi. Sehingga dengan cara demikian, urusan tidak ada signal udah nggak ada lagi. Tapi setelah itu memang saya cut off gitu. Jadi saya mendapatkan feedback terutama di kelas S2 bahwa mohon Bapak lebih banyak memberikan umpan balik, kalau dikontak direspon. Karena dia ngontak saya gara-gara dia telat masukin tugas, itu nggak respon. Karena saya udah bilang di dalam kelas bahwa kalau Anda sudah cut off point, maka Anda nggak bisa. Kebetulan kalau di kami emasnya bisa due date sama cut off. Due date itu adalah waktu di mana mereka harus mengumpulkan. Cut off adalah mereka masih bisa mengumpulkan, tapi poinnya saya kurangi selama misalnya 3 hari, setiap hari saya kurangi 5. Sehingga nanti akhirnya keluarnya adalah 15% pengurangan poin pada saat dia masih mengumpulkan tapi sebelum cut off. Artinya dengan cara demikian, asumsinya adalah tidak ada signal macet. Sebenarnya tidak ada signal itu adalah ya sama dengan saya macet Pak gitu dan sebagainya. Jadi menurut saya adalah, paling tidak saya sudah memastikan bahwa itu terjadi sehingga saya tidak menerima alasan. Di saya Menteri awal sudah mengatakan tidak menerima alasan apapun masalah terlambat dan lain sebagainya karena saya sudah memastikan bahwa Anda punya cukup waktu untuk memberikan ini. Kecuali misalnya tiba-tiba sakit dan lain sebagainya dan ada keterangannya, maka yang penalti cut off itu yang saya hilangkan kalau misalnya dia terlambat. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Wah ini banyak yang nanya nih Pak. Nah ini ada dari Pak Suyadi, Universitas Syahid Pak, pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Prof, bagaimana memastikan bahwa berbagai bentuk penugasan maupun ujian yang diberikan ke mahasiswa benar dikerjakan oleh mahasiswa tersebut? Mungkin maksudnya bukan joki gitu ya. Gimana tuh Pak? Memang akhirnya kalau kita bicara penugasan yang bersifat case study atau bersifat laporan dan lain sebagainya, pasti diiringi dengan presentasi. Kalau di kami gitu ya. Jadi kita nilai ada dua rubrik untuk penilaian laporan sama rubrik untuk presentasi. Nah ini yang biasanya kita pakai sebagai konfirmasi. Kalau hal-hal yang bersifat tugas besar semacam ini. Kalau pelaksanaan kuis, ya tadi kan ada teknik-tekniknya seperti menyalakan ini dan menyalakan video dan lain sebagainya. Tapi kembali Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita punya limitasi apa sih yang harus kita pikirkan gitu. Jadi kalau bagi saya adalah saya kalau sudah saya rancang untuk memastikan bahwa ya sudahlah lebih susah buat mereka untuk melakukan hal ini, ya sudah saya terima aja. Tapi kalau rezekinya mereka berhasil men-cheating saya, ya sudah mungkin rezekinya seperti itu gitu ya. Nah, jadi teknik-teknik itu sih sebenarnya udah banyak lah. Ngisi pas sambil Zoom dinyalakan, terus pastikan bahwa gambar itu harus selesai, itu tidak bisa lakukan. Tapi apakah pasti itu akan mengurangi? Kita nggak tahu dia ngetik apa, jangan dia ngetik apa, yang ngetik sebelahnya gitu kan, si jokinya. Kita juga tidak tahu. So, it's impossible. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi? Kalau saya sih terima-terima saja. Yang penting saya sudah merancang dengan memastikan bahwa dia sulit paling tidak melakukan itu. Nah, tapi tadi kalau bicara bersifat laporan, biasanya adalah rubrik laporan, ada rubrik presentasi, dan nilai ini biasanya kita combine dengan bobot lebih tinggi presentasi malah dibandingkan laporannya. Kenapa? Karena tadi di presentasi bisa terlihat, anak ini memang menguasai dari apa yang dia tulis. Dan tentunya ada trik-triknya juga, misalnya Anda bertanya terhadap apa yang dia tulis. Di laporan kamu bilang seperti ini. Menurut kamu gimana? Kalau dia agak lama mikirnya kegagapan itu, berarti jangan-jangan yang bukan dia yang buat. Tapi kan juga susah kalau kita menuduh langsung gitu tanpa ada bukti ya. Buktinya apa Bapak kalau kalau bukan saya yang membuat itu. So, tapi ya akhirnya coba berbicara soal pengurangan nilai saja. Itu yang saya lakukan. Jadi intinya sih saya pasrah sih kalau kayak gitu. Sudah didesain, bisa jadi juga ya sudah lah gitu. Jadi selama desainnya masih oke ya sudah. Mungkin nanti moment of truth-nya ya pas tugas akhir atau pas kerja ya Pak ya. Akhirnya di situ kan ketahuannya. Iya. Itu udah penyesalan tiada bisa dikoreksi lagi tuh. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Pak, mohon izin ya Pak ya. Jadi banyak yang nanya nih Pak. Nggak apa-apa ya Pak? Iya, nggak apa-apa sih. Oke, ini selanjutnya ada Bu Novriani Fajrah dari Universitas Putra Batam. Wah, jauh juga nih dari daerah Kepulauan Riau ya. Izin bertanya Pak, bagaimana membedakan assignment untuk mahasiswa berupa project dan case study? Apakah ada perbedaan ruang lingkupnya?
Satu-satu dulu saya baca pertanyaannya Ibu Novriani. Itu dulu Pak, pertanyaan-pertanyaan Ibu Novriani. Baik, project itu memiliki kemungkinan variasi terhadap apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi kalau misalnya kita ngomong soal quality improvement project, ya, misalnya kita minta, oke, tolong eksplorasi semua UKM-UKM di sekitar Depok untuk Anda lihat. Nah, itu nanti akan bervariasi, Bu. Ada UKM yang adalah peminjaman buku, fotokopi, gado-gado, jualan gado-gado, kemudian jualan toko komputer, dan lain sebagainya. Apa dampaknya dari variasi project tadi adalah kalau kita tidak punya instrumen penilaian yang berbeda, yang bisa mengakomodir secara fleksibel seluruh project ini, maka biasanya akan berbeda-beda ininya, experience-nya. Nah, itu kita pernah rasakan. Jadi ada satu kelompok yang sangat luar biasa, detail dan lain sebagainya, karena kebetulan si pemiliknya itu kooperatif dan semua data dia keluarkan. Tapi ada kelompok yang katanya tidak bisa berbuat apa-apa karena data-data untuk quality improvement project tidak dikeluarkan oleh si pemiliknya atau dilarang untuk mengambil data langsung di dalam prosesnya. Nah, ini yang berbahaya dari sisi project sebenarnya. Tapi experience ketemu orang, interpersonal skill, cari data yang benar dan sebagainya itu menurut saya lebih berharga dibandingkan dengan hasil dari presentasinya mereka. Case study karena semua informasinya sama, strukturnya sama dan lain sebagainya, maka kita bisa mencari homogenitas terhadap pemahaman mahasiswa. Jadi kalau ada mahasiswa yang paham salah atau tidak benar, kita koreksi dulu dari awal. Kamu kalau membaca case study-nya seperti kayak gitu kan, kamu harusnya bisa baca dengan cara seperti ini. Kamu pertimbangkan nggak bahwa kamu bisa melihat komponen ini? Ya, emang yang di sisi dari case study, terutama yang besar Harvard Business Case Study yang lumayan lengkap sampai ke financial statement, itu biasanya yang jadi concern utama adalah prioritizing of which material in that case study yang berhubungan dengan pertanyaan yang harus mereka jawab oleh case study tadi. Jadi satu case study bisa aja punya beberapa pertanyaan, beberapa angle, ada marketing angle, ada strategic angle, ada misalnya kalau dia mergers and acquisition, dia merger and acquisition angle. Nah, ini kalau ada pertanyaan soal marketing, maka harusnya yang dilihat itu berbeda. Jadi dari seluruh case study itu seperti apa. Nah, jadi dengan mudah kita bisa menghomogenitaskan perspektifnya. Nah, itu yang disebut sebagai perbedaan antara project dan case study. Nah, tapi kalau project yang saya sangat sukai adalah mereka ketemu orang, mereka kena masalah dan mereka harus memproblem solving masalah tadi. Dimana kalau case study karena sudah di contain ini ya, apa yang harus mereka tahu, apa yang harus mereka selesaikan dan sebagainya, ini nggak terjadi gitu. Jadi masing-masing itu punya kekuatan kelemahannya yang paling nggak Bapak Ibu realize ketika melakukan instrumen pengukuran. Bahwa case study lebih ke arah comprehension, sedangkan project itu lebih ke arah problem solving-nya, itu adalah interaktif problem solving-nya tadi yang harus mereka lakukan. Itu kalau menurut saya perbedaan antara project dan case study. Baik, terima kasih banyak Pak. Nah, ini ada Bu Novriani ini punya 2 pertanyaan. Pertanyaan keduanya, menurut Bapak bagaimana menggunakan Microsoft Teams? Karena di tempatnya Bu Novriani ini pakai PBM-nya menggunakan Microsoft Teams. Apakah Bapak ada mungkin pengalaman dengan Microsoft Teams? Iya dan tidak. Iya, karena pada saat awal di Universitas Indonesia pun mendorong penggunaan Microsoft Teams. Karena kan kami kerjasama dengan Microsoft, sehingga kami bisa menggunakan Microsoft Teams dengan gratis. Saya melihat Microsoft Teams bagus, tapi kompleks. Gitu. Jadi dia tuh banyak hal yang harus kita pikirkan ketika menjalankan ini. Sedangkan Zoom, yang saya mengejar, tadinya saya pakai Google Meet aja, tapi Google Meet segera berbayar, ya saya pakai Zoom aja. Adalah karena, tapi yang saya kejar di online kan cuma interaktivitasnya aja. Yang saya butuhin cuma bahwa mereka bisa melihat saya bisa melihat mereka mau tanya dengan chat, that's it. Tapi saya nggak butuh ada notulensi, ada integrasi dengan Outlook-nya, integrasi dengan email sistemnya. I don't need that gitu. Di sini saya merasa kok jadi susah ya di Microsoft Teams. Ya. Tapi kalau menurut saya kalau Anda hanya menggunakan Microsoft Teams dalam rangka online saja, silakan. Tapi sayang banget ya, Microsoft itu powerful sekali loh, itu sangat powerful. Tapi ya tadi saya nggak telaten belajar satu persatu. Kalau menurut saya hidup saya udah susah harus nyiapin macam-macam gitu loh hal-hal online ini. So I'm looking Zoom. Yang kedua adalah memang Microsoft Teams secara bandwidth masih lebih tinggi dibandingkan dengan Zoom. Jadi Zoom itu punya kemampuan kompresi yang lebih baik dibandingkan ininya. Google udah membaik, tapi ya Zoom lebih populer gitu saja sih. Soalnya Google udah membaik dari sisi videonya. Jadi gitu. Jadi saya kira sih platform tidak penting ya Bu ya. Yang penting adalah ininya. Saya malah yang rekomendasi penggunaan Google Classroom aja gitu. Karena tadi menurut saya lebih
lebih kelihatan historicalnya apa yang kita lakukan. Jadi kita dengan secara glancing bisa langsung dapat apa yang kita sudah lakukan dan apa yang kita mau lakukan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Jadi kalau saya agak menyimpulkan sedikit nih dari yang Pak Ahmad jawaban terakhir Pak. Jadi itu katanya kalau kolaboratif itu ada 3C ya Pak ya, communication, conferencing, sama collaboration. Jadi kalau untuk communication sama conferencing Pak Ahmad masih prefer ke Zoom ya Pak ya? Sementara ini karena untuk mungkin yang pertama kali saya pakai dari awal sih. Kalau Microsoft Teams kelihatannya 3C, tiga-tiganya masuk ya Pak ya, coordinationnya juga bisa ya. Nah untuk coordinationnya kita masih pakai Google Classroom sama pakai, mungkin ada yang pakai Moodle ya, kalau di UI pakai Moodle ya itu ya Pak ya, Mas itu pakai Moodle. Basisnya Moodle. So far sih itu cukup, tinggal mungkin metodenya ya Pak ya, kayak tadi yang Bapak cerita bagaimana ngasih tugasnya, bagaimana mengumpulkannya kan. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Mohon izin Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. Dari Sari Silalahi dari Institut Teknologi Dell yang dari Sumatera Utara lagi. Izin bertanya, untuk evaluasi setelah kuis atau ujian yang dilakukan kita akan mungkin mendapati beberapa anak kurang baik pencapaiannya ya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan. Tadi Bapak akan mengevaluasi soal terkait CPMK. Bagaimana kira-kira strateginya untuk evaluasi terhadap anak yang kurang maksimal dan pertanyaan-pertanyaan atau soal yang tadi kita berikan, gitu Pak. Oke, yang pertama saya kalau bicara CPMK, saya melihatnya adalah kalau sudah 90% CPMK tercapai, artinya memang sebagian besar daripada kelas itu sudah mencapai itu, saya memandangnya sebagai sebuah kesuksesan. Tapi memang tidak pernah 100%. Jadi ada yang mungkin 20-30%. Tapi kita konteksnya adalah pencapaian CPMK, gitu. Pencapaian CPMK. Artinya there is nothing wrong dengan apa yang Anda sudah sampaikan atau cara delivery Anda, karena berhasil mencapai tujuannya 90%. Tapi selalu ada masalah. Tapi ini kan tidak dalam rangka CPMK, karena memang mahasiswa itu terkadang terlihat ada yang kesulitan untuk menghasilkan. Dan biasanya mahasiswa kayak gini bukan masalah CPMK-nya, bukan masalah Anda mungkin kurang menjelaskannya, tapi ada semacam hal lain yang harus kita eksplorasi. Nah, kalau itu biasanya memang diskusi sama, ini kok ada mahasiswa kayak gini nggak pernah masuk atau gimana atau gini atau nilai jelek sekali. Oh iya Pak, itu biasanya karena begitu. Jadi biasanya sudah ada permasalahan sebelumnya. Nah, bagaimana strateginya? Ya, saya nggak tahu apakah saya bisa sebaiknya dilakukan seperti apa untuk mahasiswa seperti itu. Kita diskusikan iya, tapi akhirnya saya kan suka tanya sama ketua angkatannya dari Intika. Kebetulan inti kami sangat Ikatan Mahasiswa Teknik Industri ya, kalau kami namanya masih ikatan bukan himpunan, itu punya bidang yang khusus untuk mengidentifikasi anak-anak seperti ini. Dan itu biasanya saya tanyakan ke ketua intinya, anak ini kenapa ya, masalahnya apa ya, kenapa kok dia, karena agak aneh kan kalau sudah 70-80% mencapai CPMK, ada 30% terus yang mungkin beberapa anak saja yang tidak tercapai. Oh mungkin begini Pak, oh ya sudah. Nah, tapi apakah saya selesaikan satu persatu? Tergantung waktunya, apakah saya bisa lakukan, dan kalau biasanya sih mereka juga tidak jelek-jelek amat kalau di tempat saya. Jadi strateginya sih kalau menurut saya tadi, if majority wins, ya sudah, berarti Anda sudah oke. Tapi kalau Anda mau eksplorasi, ya mungkin Anda tanya ke lingkungannya juga. Kalau ditanyain langsung, kadang-kadang mahasiswa juga enggak gitu-gitu. Oh ya sudah. Nah, kira-kira itu sih yang bisa saya jawab biasanya. Jadi saya mengambil jalan samping untuk ngecek anak ini kenapa. Ya kadang-kadang ada masalah keluarga, ada masalah ini dan lain sebagainya. Mungkin, oh ya sudah, kalau itu akan menjadi pertimbangan buat saya untuk saya coba adjust nilainya, kasihan juga. Kalau emang masalah itu di luar dari apa yang bisa dia handle. Wah, ini pencerahan baru nih Pak. Kadang memang banyak ya terjadi ya sekarang itu yang karena masalah keluarga itu jadi suatu hambatan sekali buat dia untuk belajar. Tapi kita sebagai dosen itu kan tidak ada minim lah Pak ya pengetahuan psikologi kayak gitu-gitu kan, sebenarnya tadinya kita nggak kepikir jadi dosen, akhirnya ikut bersinggungan dengan hal-hal itu. Ini ada pertanyaan satu lagi. Ya Pak, mohon maaf, kenapa Pak? Ya saya dulu Pak bilang ada sesat berpikir kalau katanya orang, kan saya pernah ikut pelatihan bagaimana menjadi dosen konseling, nggak kuat saya. Tadi ada yang namanya sesat berpikir aja ada sesatnya ya gitu kalau dalam psikologi. Tapi ya sudah kira-kira gitu. Ya, silakan. Mestinya mungkin ada workshop sendiri buat dosen-dosen untuk hal yang terkait ini. Terus, nah, setuju saya. Iya.
Baik baik, Pak. Ini ada pertanyaan, mohon maaf ini terakhir karena kan, ini Jumat ya, supaya bapak-bapaknya ada waktu buat yang kalau mau Jumatan. Ini dari Ibu Uli Amrina, Universitas Mercu Buana. Prof izin bertanya, jika menggunakan metode kombinasi antara pengajaran dengan kuis dan assignment, ternyata ditemukan nilai-nilai mahasiswa sebagian di bawah rata-rata. Bagaimana menyikapinya? Sementara ada target kelulusan dari prodi. Nah, bagaimana Pak, menurut Bapak? Kembali ke prosentase itu menunjukkan apakah Anda berhasil. Kalau dari sisi desain yang tadi, apakah Anda mencapai desain yang Anda akan targetkan. Dan ini memang satu hal yang mungkin harus dibicarakan dari sisi level prodinya gitu. Karena target kelulusan itu kadang-kadang diberikan tanpa mempertimbangkan perkuliahan yang harus diberikan gitu. Sehingga kadang-kadang kita komprominya adalah membuat yang jadi lebih mudah supaya target kelulusan terjadi. Padahal membuat lebih mudah itu bukan berarti akan bisa mencapai CPMK atau tidak ideal seperti yang Anda bayangkan. Jadi bagaimana strateginya? Ya sebenarnya itu kan umpan balik ya. Artinya umpan balik itu artinya adalah oke, sekian persen berhasil, sekian persen tidak berhasil, sekian tidak berhasil. Ya sudah, Anda mungkin bisa sampel ke mahasiswa tadi, kenapa sih kamu nggak bisa atau gimana, didiskusikan atau dipanggil di dalam sesi khusus untuk ngecek kamu kenapa nggak bisa dan lain sebagainya. Nah itu kalau menurut saya bisa terlihat di PTEQ. PTEQ-nya itu secara relatif kalau ada beberapa orang yang bertanya hal yang sama, oh berarti hal itu perlu ditekankan. Kedua, kalau dari PTEQ ada yang salah banyak bisa di-highlight dia, maka Anda bisa mengatakan, oh saya harus perbaiki dalam delivery saya seperti ini. Jadi identifikasi apakah itu di bagian desain, di bagian execution, delivery-nya, atau di bagian evaluasinya, yang bisa menghasilkan di bawah rata-rata tadi. Jika di bagian evaluasinya, apakah memang evaluasi instrumen saya sudah tepat mengacu kepada desain yang sudah saya buat tadi atau dengan eksekusi yang saya buat tadi. Kalau pada eksekusinya, ya saya perbaiki eksekusinya. Tapi kalau pada desainnya, kalau ternyata bebannya terlalu berat buat mahasiswa S1, jadi kalau kami malah biasanya tadi kadang-kadang materi S2 kita berikan kepada S1, which is nggak boleh kan harusnya. S1 ya S1 aja gitu. Jangan terutama Bapak Ibu yang habis selesai sekolah gitu ya. Wah, saya punya ilmu baru datang padahal sekolahnya adalah sekolah S3 gitu atau S2 gitu kan. Dikasih ke mahasiswa S1 yang meledak S1-nya gitu. Jadi intinya adalah it's a feedback buat kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu menyikapinya bisa dengan interview ke mereka, mengubah melihat ini dan sebagainya. Nah, itulah inti dari OBE kalau saya lihat. Gitu, Bu. Baik. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Ini sebenarnya masih banyak yang mau nanya lagi, cuman mungkin nanti difasilitasi sama Bu Afni ya. Karena waktunya terbatas, ini kita juga sudah extend waktunya. Jadi ya memang ini menunjukkan animonya sangat antusias ya teman-teman semua. Apalagi kita sudah akan segera memasuki semester baru, tentu ini akan menjadi satu modal tambahan dalam menghadapi semester yang akan datang. Dan ini alhamdulillah jadi ini kita punya challenge tadi seperti yang dibilang Bu Amalia, bahwa silakan dikembangkan setelah sharing session hari ini, silakan dikembangkan materi ajar untuk semester besok, dan kita menginvite semuanya untuk ikut lomba. Nanti detail lomba akan diulang lagi di akhir acara. Cuman untuk sementara ini mau invite Bu Amalia dulu ya Pak ya, karena Bapak Ibu ada Baik, ini lagi. terima kasih Silakan. Prof. Ahmad atas very inspiring sharing session-nya ya. Saya rasa kita bisa lihat dari antusias dari para peserta yang pertanyaannya banyak. Ini kalau nggak direm agak-agak molor terus nanti ya. Jadinya kita akan buat langsung. Jadi mungkin kita buat survei online. Jadi tadi kan disebutin ada Menti juga. Kita langsung ini aja lah ya. Dengar. Dari Bapak Ibu sekalian ada 2 pertanyaan. Saya minta tolong dijawab. Bapak Ibu mungkin kalau belum pernah nanti masuk ke device-nya, langsung ketik aja menti.com, masukkan kodenya. Jadi ini surveinya kita mau tahu 3 hal terpenting yang didapat dari presentasinya Prof. Ahmad. Silakan, monggo untuk bisa dituliskan. Jadi menti.com masuk, terus bisa ketik kodenya 11739600. Nanti kita akan lihat sama-sama yang didapat Bapak Ibu. Ini anonim ya, santai saja, tidak akan teridentifikasi ya siapa yang mengetik. Jadi ini feel free untuk memberikan masukan dari
ininya hal terpenting. Mohon maaf, feedbacknya habis ini nanti ada satu slide lagi mengenai feedback. Di situ mungkin bisa juga ada mungkin masukan-masukan ya mengenai mungkin hal-hal yang bisa kita include mungkin dalam pertimbangan untuk pembuatan materi lomba dan lainnya nanti. Kalau ini hal terpenting dari materi Prof. Ahmad, monggo silakan. Saya tunggu mungkin 2 menit ya. Nah, silakan. Saya boleh ikut juga dong, Bu. Boleh dong Bu Tanika. Silakan, monggo, ayo. Nih kita lihat instrumen penilaian yang masih paling banyak so far ya. Ada games online, ada 3C, ya, tapi masih paling besar instrumen penilaian nih. Kayaknya Bapak Ibu langsung ingat kalau belajar dari Prof. Ahmad ada instrumen penilaiannya tadi ya. Di sini ada pertanyaan sebelum kelas. Apalagi di sini ada fun, simulation, inovasi, ya. Ada mindset, lucu juga ada mindset. Ada beda tuh, ada oh ini bahasa Inggris instrumen pakai T jadi dibedain. Oke, games online, inovasi, simulasi, gamification, serious game. Ya tadi mungkin ya banyak di sini variasi untuk instrumen penilaian ya. Kalau kita lihat ya paling utama ya. Kalau kita lihat so far, kita tunggu 2 menit, masih 1 menit lagi. Silakan. Course cycle design, ya, oke. Desain kelas, media presentasi, ITEQ, luar biasa Prof. Ahmad. Ada 3 hal terpenting tuh luar biasa sih. Itu feedback Pak, mungkin nanti habis ini. Iya. Ini course cycle. Content delivery seimbang, creative content method, memahami audiensi, ya. Oke. Baik. Oke. Ini nanti akan terus lanjut ya, saya nggak close. Jadi kita lanjut dulu ke pertanyaan masih itu kan masih muter-muter. Tapi pada intinya kalau kita lihat yang paling besar sih ya dari sini adalah banyak yang belajar mengenai instrumen penilaian dari presentasi Prof. Ahmad. Baik. Nah, yang berikutnya ini untuk khusus untuk rangkaian acara gitu ya. Jadi tadi kita sudah ada kick off yang hopefully very inspiring untuk semuanya gitu ya. Nah, di sini kita minta feedback dari Bapak Ibu. Tadi kan 3 hal penting yang Bapak Ibu pelajari dari presentasi. Nah, ini feedback untuk kami gitu ya. Untuk acara ini sebenarnya tadi mungkin apakah ada yang mesti diperhatikan atau bagaimana kesan-pesannya Prof. Ahmad cool. Tadi itu harusnya yang itu ya, tadi luar biasa tuh harusnya masuk sini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang lainnya juga boleh ya, kesan-pesannya inspiratif dalam rangka pembelajaran online ini sudah masuk ya. Silakan monggo diisi. Dan kalaupun ada saran untuk perbaikan juga, misalnya untuk lombanya ada yang mesti ditambah atau apa gitu, monggo silahkan ya. Aduh, ada cara membuat presentasi di-convert ke video yang singkat yang tidak membuat ngantuk. Oke. Ada ya, alhamdulillah membantu menghadapi semester baru di UI ini minggu pertama ya Bapak Ibu. Jadi kita ini minggu pertama kita perkuliahan di UI. Ya, Bapak Ibu mungkin baru minggu depan atau mulai Maret ya biasanya ya. Perlu ditambah lagi waktu sharingnya Prof. Ahmad. Waduh, tadi Prof. Ahmad merasa udah kepanjangan padahal masih banyak yang mau dengar tuh kayak sini perlu ditambah lagi detail ini mungkin ya. Tadi kan kita untuk detail penilaian mungkin kalkulasi dan penggunaan instrumennya mungkin maksudnya ini ya. Nah, di sini ada. Oke, kita tunggu juga 2 menit ya, masih sampai jam 10.50 di saya. Tolong dimasukkan Bapak Ibu feedbacknya more detail about assessment ya tadi assessment ya. Tentunya semangatnya setuju Pak ya, kita mau semuanya dari seluruh Indonesia bisa terus melakukan inovasi dalam proses pembelajaran ya.
Ini merupakan salah satu ikhtiar kami agar kita bisa sharing juga. Tentunya kita juga belajar nih dari Bapak Ibu mendengarkan ternyata ada yang idenya biar nggak nyontek mahasiswa ya, itu itu lucu-lucu ya. Kita tuh mungkin kita punya berpikir ya kayaknya hari kali gini nih sulit tuh ya kalau online untuk bisa mencegah. Ya paling tadi ikhtiarnya adalah seperti yang Prof. Ahmad sudah jelaskan, kita membuat metode kuis ya, metode evaluasi itu lebih sulit untuk bisa mahasiswa untuk bisa menyontek. Oke, baik. Ini sudah berapa feedback saya lihat dulu. Oke, mari baru 27, mungkin saya tunggu sampai 30 ya, 30 ya. Berapa pesertanya tadi 85 ya sempat ya terakhir. Iya. Betul. Mudah-mudahan ini monggo sekali bisa diinformasikan kembali ya Bapak Ibu ke rekan-rekan, mungkin di Korwil masing-masing ya, di BKSDI, karena mungkin ini sebenarnya menarik ya, karena sangat detail saya lihat ya. Jadi sebenarnya bisa terutama mungkin Bapak Ibu yang membutuhkan mungkin bantuan untuk mendesain proses pembelajaran, terutama yang capstone design ya. Baik, kita tunggu satu lagi, ayo 30 ya. Masih ngetik kayaknya Bu. Oh iya. Masih ngetik doang ya. Nih Prof. Ahmad bicara terlalu cepat Prof, katanya tuh. Nanti ada rekamannya, nanti di-share nih Bu kalau gitu Bu, rekamannya buat yang ikut hari ini. Ada juga yang mungkin terlambat ya. Lombanya terbuka untuk prodi lain. Agak sulit ya kalau untuk prodi lain ya, nanti takutnya untuk menilai jenis mata kuliahnya ya. Iya. Jadi kita memang serumpun ya Bapak Ibu tadi ya, manajemen industri atau bisa teknologi industri pertanian yang memang similar untuk mata kuliahnya. Kalau untuk prodi lain tahu-tahu geografi bingung kita nanti ya. Ini terbuka ya Bu ya untuk seluruh jurusan teknik industri dan serumpun se-Indonesia, baik anggota BKSDI maupun belum anggota. Siap. Dan ada opportunity untuk simposium dan untuk publikasi jurnal ya Bu ya. Aduh Bu Amalia nih mantap ini. Ini inovasi pembelajaran loh, timnya Botanika nih. Terima kasih Prof, inovasi dan kreativitasnya keren, luar biasa. Semoga ada sesi lanjutan. Sesi lanjutan. Ini sudah sangat baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita tutup ya, nanti ini masih terbuka, biasanya masih masuk ke ini, nanti akan kita share juga hasilnya yang mungkin ada yang ingin melihat juga. Nah mungkin ini saya rasa sudah selesai untuk acara yang ini yang kita foto bareng lagi Bu. Ya boleh. Saya rasa ini mungkin terakhir Bu Stanika ya, share terakhir yang apa nih? Bentar, yang tadi ya, yang posternya mungkin Bapak Ibu sudah lihat. Saya share dulu kembali, mana tadi dia? Bentar. Ini apa sih? Aku nggak keluar, bentar ya. Oke, again. Nah, oke. Ini saya share kembali Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti kita akhirnya sekarang udah buat web sendiri ya, agar mempermudah untuk koordinasi dan mengatur information system untuk Korwil. Jadi ini tolong bisa disebarluaskan ke rekan-rekan ya, agar bisa ikut berpartisipasi. Semoga bisa bermanfaat juga untuk peningkatan kualitas pembelajaran ke depannya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita akan foto dulu, mungkin saya kembalikan ke Bu Tanika. Terima kasih banyak Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Mohon izin kita foto bareng lagi ya. Mungkin tadi ada yang belum kamera ready kan? Ibu Rini bisa saya dibantu Bu Rini? Ya. Ya, galeri ya. Siap. Ada 4 slide, ada 4 halaman hari kali ini. Tadi pagi cuma bisa sampai 3 Bu Rini. Ya. Coba saya. Pak Hendi mungkin bisa bantu juga Pak Hendi. Iya Bu, ini saya sambil foto juga sebetulnya. Buat backup Bu Rini. Sudah? Ya, 1, 2, 3. Berikutnya ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Ada lagi Pak Hendi?
Bu Rini, Udah. sudah semua? Yang kamera off gimana, Bu? Oh, masih ada yang nyalain ya Bapak Ibu yang kameranya Satu, sudah. enggak. Oh, belum ya, diulang lagi satu kali ya. Mohon maaf. Ya, sampai layar 2 kameranya on semua. Oke, terima kasih Pak Hendy. Sudah ya, yang Kak, ya layer 2 nih masih ada yang baru mau nyala-nyala ini. Ada Pak Taufik di kantor ya Pak Taufik. Taufik Bumi nih di kantor dia. Kok nggak pakai masker Pak? Sebentar. Biar kelihatan mukanya, Bu. Oke. Ntar habis ini pakai masker lagi. Oke, sudah Pak Hedi, Bu Rini? Udah, Cukup, tinggal cukup, satu Bu. sebentar. Sudah, Sudah, baik. Oke, sudah terima terdokumentasi kasih. semuanya. Ya. Baik. Ya, Bu. Tanika sudah, silakan ditutup, Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk keikutsertaannya pada hari ini. Jadi karena kita akan mengadakan lomba, jadi ini lombanya nanti akan dibuka pendaftarannya di 1 sampai 31 Juli 2021 ya. Dan ini yang boleh ikut tidak hanya terbatas yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mungkin ada temannya satu jurusan hari ini tidak bisa masuk, tidak bisa ikut acara kita hari ini, silakan diajak kalau menurut Bapak Ibu potensial ya. Kemudian ini yang ikut lomba tidak hanya harus anggota BKSTI, jadi mungkin sekolah vokasi misalnya tidak ikut BKSTI, tapi kalau dirasa potensial ingin menang gitu ya, silakan join, dan ini boleh dosen dan asisten dosen. Jurusannya teknik industri dan yang serumpun seperti tadi Ibu Amalia sampaikan. Dan terbuka ya untuk jurusan S1, S2, D3, D4 sekolah vokasi. Mata kuliahnya bisa yang besok mau dikembangkan atau barangkali Bapak Ibu sebenarnya satu semester kemarin sudah melakukan pengembangan, silakan yang kemarin juga boleh diikutkan lomba. Nah, tentunya selama sampai Juli ini kan akan banyak perkembangan, jadi silakan untuk buka websitenya BKSTI DKI, yaitu BKSTI strip ya, dki.web.id. Nah, pembukaannya nanti linknya akan kita umumkan di sana. Terus tanggal 14 Agustus kita akan umumkan 10 proyek terbaik. Nah, tanggal 27-nya itu akan diadakan simposium. Siapa yang menjadi pembicara adalah para finalis yang 10 proyek terbaik tadi. Nah, 10 finalis ini maupun yang juara tentunya akan dipublikasikan di jurnal Sinta ataupun Sinta 2 ataupun Sinta 3 ya, sudah dikoordinasikan dengan teman-teman dari divisi publikasi dan seminar. Nah, untuk tentunya ya karena sampai Juli pasti ada banyak tanya jawab. Seperti bisa dilihat di link di website juga ada, di situ ada kontak personnya. Mungkin yang hari ini sudah komunikasi dengan Bu Afni juga bisa lewat Bu Afni. Seperti itu. Nah, hari ini kan kita ikut di grup. Kalau ada rencana mau ikut lomba, silakan stay di grup. Kalau misalnya kebanyakan grup WhatsApp-nya mau leave, silahkan juga tidak apa-apa, tapi mohon nomor-nomor telepon kontak person bisa di save dulu. Atau misalnya ada siapa ya tadi universitas mana itu ada 10 perwakilan hadir hari ini ya, yang 9 misalnya mungkin mau leave, yang satu tapi tetap di grup, itu bebas aja ya, bahwa kita bebas, kita saling komunikasi. Semoga apa yang kita usahakan ke depan ini akan semakin baik, dan seperti yang tadi juga sampaikan Bu Amalia sama Prof. Ahmad, rasanya ini bukan hanya sebatas saat COVID, tapi setelah ini pun memang metode belajar yang diperbantukan teknologi digital ini akan terus berkembang. Jadi ini sebenarnya suatu investasi buat kita ya saat ini kalau kita benar-benar seriusin bagaimana mengembangkan bahan ajar menggunakan teknologi digital. Dan ini saya rasa juga di industri ini akan berkembang juga, cuma karena kita konteksnya dalam perguruan tinggi, jadi kita bahas yang perguruan tinggi. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Prof. Ahmad atas semua pencerahannya hari ini. Terima kasih kepada Bu Amalia untuk koordinasi dan arahannya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman
panitia, teman-teman dari divisi seminar, publikasi, kerjasama, dan semuanya, bendahara, pendaftaran. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Langsung saya sudahi saja ya, Bu Amalia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Pak Ahmad, terima kasih banyak. Pak Ahmad. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Amalia, terima kasih Bu Amalia. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih, Bu Prof. Amalia. Terima kasih, Panitia.